cepat sembunyi, cepatlah, sayang. Kok kamu tiba-tiba pulang? Mana selingkuhanmu? Selingkuhan apa sih? Nggak ada siapa-siapa. Kemana perginya si Suhu itu? Kamu salah paham. Aneh apa jangan-jangan dia sembunyi di kolong kasur? Sayang. Kamu benar-benar salah paham, sayang. Sudah dong, jangan mengada-ada. Sebenarnya celana dalam pria ini sengaja aku siapkan untukmu. Dan juga, sebentar lagi kan hari ulang tahun pernikahan kita. Aku cuma ingin bersamamu. Minggir. Ye Hongxi, asal kamu tahu ya, jangan sampai aku menemukan bukti perselingkuhanmu. Kalau tidak, akan kubuat hidupmu menderita. Suamimu nggak tahu kan soal hubungan kita? Nggak kok. Pikirannya itu cuma fokus sama toko online-nya. Dia nggak bakal sadar apa-apa. Gitu aja dia nggak sadar. Memang pantas dia sial. Terus, kapan kamu bakal cerai sama dia? Aduh buru-buru amat sih. Cerai sama pria pecundang itu kan cuma masalah waktu. Tapi dia masih punya sedikit saham. Tunggu sampai aku berhasil merebut semuanya dari dia. Baru nanti, kamu yang akan jadi suamiku. Oh iya. Besok suamiku mau pergi dinas luar kota. Dia nggak akan pulang seharian loh. Kalau gitu, besok aku ke rumahmu ya. Ingat, pakai lingerie baru yang aku belikan itu ya. Dasar wanita nakal, haha. Sayang. Tengah malam begini kok belum tidur? Lagi ngapain? Perutku sakit. Sayang, sarapan dulu yuk sebelum berangkat. Ada urusan toko online yang harus aku urus sebentar. Aku berangkat dulu ya. Kamu makan duluan aja. Ya udah deh, sayang. Hati-hati di jalan ya. Halo, sayang, cepetan kesini dong. Aku udah kangen mati nih sama kamu. Kamu pikir aku cuma bakal mecat kamu gitu aja? Gerebek selingkuh itu emang paling seru kalau bawa banyak orang. Halo, ayah. Hari ini tuh hari ulang tahun pernikahan aku sama Singsing. Ya, ayah bawa semua keluarga dan saudara ke rumah kita ya. Aku udah nyiapin kejutan besar buat Singsing. Ayo kita gerebek sekarang. Suami kamu beneran lagi nggak di rumah kan? Beneran sayang? Masa iya aku bohongin kamu? Kenapa? Kamu emangnya masih mau lagi? Aduh, maaf ya sayang. Perasaanku lagi nggak enak aja hari ini. Hahaha. Ayah. Nanti putar yang ini ya. Xiao Shuai. Soal uang mahar Yuanzong, kamu sebagai kakak iparnya tolong dibantu ya. Ayah tenang aja, jangan khawatir. Nanti setelah aku dan Singsing selesai ngerayain hari jadi kami, aku bakal langsung transfer uangnya ke ayah. Hari ini kita semua kumpul bareng, bikin suasana jadi ramai dan seru ya. Hari ini kita harus bikin putriku benar-benar senang dan bahagia. Oke, ayo masuk. 2, 1. Selamat malam, selamat malam. Hahaha. Kalian. Kalian lagi ngapain di sini? Sayang, kamu dengerin penjelasanku dulu. Istri yang paling aku cintai, ketangkap basah lagi tidur bareng sahabatku sendiri. Memangnya apalagi yang perlu dijelasin? Keparat. Berani-beraninya selingkuh sampai bawa masuk ke rumah.
Aku tidak sudi punya anak perempuan sepertimu. Sayang, aku tahu aku salah. Aku sama laki-laki ini nggak ada hubungan apa-apa. Aku sama sekali nggak ada perasaan sama dia. Ini semua salah dia yang memaksa aku. Yue Hongxiu, dasar wanita murahan. Jelas-jelas kamu yang menggodaku duluan. Tutup mulutmu, cukup. Kita cerai saja. Kamu keluar dari sini tanpa membawa sepeser pun. Keluarga Ye kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Menantuku yang baik, jangan begitu dong. Enggak sayang. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Lisu, kamu nggak apa-apa, kan, Lisu? Misi host menangkap basah perselingkuhan telah gagal. Tanda-tanda kehidupan perlahan menghilang. Segera mengaktifkan mekanisme perpindahan lintas dimensi. Hahaha. Kakak. Host sedang melakukan perpindahan, bagaimana ini? Kakak nggak mungkin beneran meninggal, kan? Gara-gara kakak ditolak sama Marongrong. Karena emosi, dia sampai nekat bunuh diri. Kalau kakak pergi seperti ini, kematian kita juga nggak akan lama lagi. Kakak sudah nggak ada. Kalian ini mau kemana? Aku mau melabrak Marongrong, wanita jalang itu. Ini semua salahnya. Kalau bukan karena dia, kakak pasti tidak akan mati. Aku mau bikin perhitungan dengannya. Kakak kan sudah meninggal. Buat apa lagi kita hidup di dunia ini? Aku akan cari Marongrong sekarang juga untuk bikin perhitungan. Cukup. Selama ini, di hati kakak itu cuma ada Marongrong. Sekarang kakak sudah tiada. Kita seharusnya mengurus pemakaman kakak dengan baik. Kalian ribut begini apa mau bikin kakak tidak tenang di alam sana? Proses pemindahan dimensi selesai. Telah memindahkan Inang ke ruang waktu paralel 216. Kakak sudah bangun ya? Kalian, jangan mendekat. Kakak. Kalian ini siapa? Kakak nggak ingat aku. Apa? Kalian bertiga? Jadi, aku beneran pindah dimensi. Pindah ke alam semesta paralel. Alam semesta. Jadi, ketiga cewek cantik ini semuanya tergila-gila padaku. Kakak. Tianrong. Satu-satunya putri dari keluarga kerajaan ibu kota. Namun, saat kiamat tiba, kejayaan keluarga kerajaan pun perlahan runtuh. Aku menemukannya di balik reruntuhan. Dan sejak saat itu, aku terus memeliharanya di sisiku. Bagaikan mimpi waktu pun berdusta. Aku masih ingat, saat pertama kali melihatmu, betapa hebatnya hatiku berdebar. Meski pundak ini tak mampu menyulut hatimu, namun takdir malah mempertemukan kita dengan bara api. Setiap saat kulihat dirimu memudar, aku menginginkanmu. Bunga-bunga dan rerumputan itu memunculkan reaksi kimia, yang bereaksi kuat di sekujur tubuhku, dan juga padamu, tersebar di mana-mana. Seandainya Meng Yao, supermodel paling jelita seantero ibu kota. Tubuhnya begitu tinggi dan semampai. Dengan paras yang begitu rupawan. Dulu, dia selalu bersinar terang di atas panggung. Namun kini, dia rela turun ke dapur demi memasak untukku. Lalu ada Xiaona, yang menjadi primadona nomor 1 di ibu kota. Pria yang mengejarnya, antre dari sini sampai.
Kalian, luka di badan kalian ini kenapa? Siapa yang berani mukulin kalian? Hah? Kakak-kakak yang mukulin kami. Kakak lupa, ya? Aku yang mukul, mana mungkin aku sekejam itu? Ternyata aku beneran masuk ke dunia paralel. Padahal di semesta ini, buat makan aja susah. Tapi aku malah tiap hari mukulin mereka. Astaga, aku bener-bener brengsek. Kakak, udah, jangan mukul diri sendiri lagi. Kakak, kan, baru aja sadar. Jangan sampai kakak luka makin parah. Maafin kami, Kak. Tolong jangan pukul aku. Aku nggak ada niat mukul kalian, kok. Perut siapa tuh yang bunyi? Aku salah makan, Kak. Makanya perutku bunyi. Aku nggak lapar sama sekali, kok. Kak, ini sisa setengah kaleng cacing tanah terakhir di rumah. Apa kamu bilang, kaleng cacing tanah? Iya, benar, Kak. Ini kaleng cacing jatah bulanan dari Tuan Penguasa. Ya ampun, kalian makan cacing tanah. Kak, sekarang, kan, lagi kiamat. Selain cacing tanah yang daya tahan hidupnya kuat, semua makhluk hidup lain udah pada mati. Kak, mending dimakan aja seadanya, ya. Bau apaan, nih? Emang ini bisa dimakan? Hah? Kak, tolong jangan buang-buang makanan. Duh, ini tuh setengah kaleng cacing terakhir di rumah kita. Masih nunggu setengah bulan lagi baru dapat jatah, loh. Gila, bertahan hidup di zaman kiamat gini susah banget, sih. Coba aja aku bisa ngambil barang dari toko onlineku. Pasti bakal gampang banget. Pisang. Jangan-jangan ini beneran barang yang kuambil dari toko onlineku. Ternyata pas pindah ke sini, toko onlineku juga ikut ke bawah. Kalau gitu, aku nggak perlu pusing mikirin makanan lagi, dong. Kalian pasti lapar banget, kan? Kakak masakin makanan sekarang, ya. Nih, makan pisang dulu buat ganjal perut. Pisang. Dan ini pisang segar. Pisang seperti ini. Di pasar gelap, setidaknya bisa ditukar dengan 500 kaleng cacing tanah. Kamu mau makan? Ya, ambil saja, makanlah, kakak. Aku tahu pisang ini sangat berharga. Tapi bisakah kakak menunggu 3 bulan lagi sampai Xiaona cukup umur? Tinggal 3 bulan lagi Xiaona baru akan dewasa. Kalian ini ngomong apa sih? Kok aku nggak ngerti? Kakak memberikan pisang yang begitu berharga ini pada Xiaona. Bukankah kakak menginginkan tubuhnya sekarang juga? Omong kosong apa sih ini? Cuma pisang doang, apa harus lebay begini? Sepertinya, kalau sikapku tiba-tiba berubah terlalu baik pada mereka, itu malah bikin mereka gelisah. Lebih baik aku pertahankan saja dulu karakter brengsek ini. Kusuruh makan, ya makan. Kusuruh makan, ya makan. Kak, apa aku benar-benar boleh memakan pisang ini? Masih berani membantah? Tidak, aku tidak berani. Cepat makan. Baik, aku makan. Enak banget. Kok bisa ada makanan seenak ini di dunia? Hiks, rasanya benar-benar enak. Kita juga mau makan. Baiklah. Aku sudah putuskan. Aku pasti akan membuat kalian semua makan sampai kenyang. Ini kan cuma pisang. Nggak perlu sampai sebegitunya kan? Bukannya kita nggak akan pernah makan ini lagi. Semuanya kebagian. Kalian semua, cepat makan. Ini, pegang bagianmu. Dan ini buatmu, pegang ini. Kakak. Sebenarnya dari mana kakak mendapatkan pisang ini? Kalau takut untuk memakannya, Bibi,
kita makan roti kukus saja. Memangnya kaleng cacing ini pantas dimakan manusia? Asalkan kalian terus ikut aku ya. Aku jamin kalian bakal makan kenyang setiap hari. Kakak. Kakak nggak lagi ada niat buat jual kita, kan? Ngomong apa sih kalian ini? Masa aku cowok macam begitu? Sebenarnya dari mana asalnya semua ini? Kalian ini kok banyak tanya banget sih, hidup bareng cowok baik-baik kayak aku ini. Mana mungkin aku biarin kalian kelaparan. Kalian tunggu di sini, aku masakin makanan dulu buat kalian. Sebenarnya dia kenapa sih hari ini? Bisa-bisanya dia ngasih sesuatu seberharga ini ke aku. Aku juga nggak tahu. Lagi pula, dari mana coba datangnya pisang ini? Kakak hari ini ngasih kita makan enak sebanyak ini. Jangan-jangan malam ini dia mau macam-macam sama Xiaona. Bukannya kakak dari dulu ngincer Xiaomen? Memangnya harus banget malam ini? Iya. Lagi mikirin apa coba? Mending hibur Xiaomen baik-baik sana. Jadi ini bukan mimpi, tapi ini beneran ruang dimensi yang ngikutin aku pas reinkarnasi. Asalkan aku mau, aku bisa ngeluarin semua barang dari toko onlineku. Tapi walaupun persediaan di toko ini kelihatannya nggak habis-habis, mengingat sekarang lagi kiamat, pasti bakal habis juga kalau dipakai terus. Tetap saja kita harus hidup hemat. Nggak ada satupun yang bisa dipakai, ya. Pantas saja ada pepatah, koki sehebat apapun nggak bakal bisa masak kalau nggak ada bahan. Dengan kondisi begini, mana bisa aku bikin hidangan super mewah? Aduh. Bener juga, kan aku punya toko online. Aku kan bisa pesan langsung dari toko. Punya toko online kok malah pusing nggak bisa masak, sih. Ah. Kok aku bisa lupa? Ya, bagian kebutuhan sehari-hari itu kan fitur baru yang abis di-upgrade di toko onlineku. Wah. Pisang seberharga ini. Lebih baik kita kembalikan saja pada kakak. Hei mau bagaimana lagi? Sepertinya hanya bisa menunggu 3 hari lagi. Tapi setelah 3 hari nanti, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Hahaha. Aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Hahaha. Meng Yao, kenapa kalian kembali? Bukannya kalian disuruh mengembalikan pisangnya ke kakak? Kak Yunru, gawat. Ku dengar kakak mau menjualku. HMPH. Sepertinya di rumah sudah benar-benar tidak ada makanan lagi. Ku dengar penguasa wilayah kita ini orangnya mesum dan gila. Dia paling suka gadis-gadis yang masih suci. Dia akan menyiksa dan melecehkan mereka dulu, lalu mengiris daging mereka untuk dimakan. Gimana ini, kakak sampai bawa banyak pisang segar buat kita makan. Masalahnya, aku sudah telanjur makan 1. Kakak, bagaimana ini? Aku nggak rela pisah sama kalian. Xiaona, jangan takut, kita pasti tidak akan berpisah. Di dapur nih, sudah tidak ada alat masak sama sekali. Tapi untungnya masih bisa merebus air. Pakai ini dulu saja seadanya. Tunggu beberapa hari lagi, ya, kamu bakal hidup enak. Tunggu beberapa hari lagi, kalian pasti bakal hidup enak. Hehehehe. Lagi pada ngapain nih? Kak, aku mohon padamu.
Apapun yang kakak mau, akan kuturuti. Tolong jangan jual aku. Bicara apa sih kamu? Bukannya kalian kelaparan? Ayo, makan dulu. Ini ada mie instan. Ada pisang, ada mie instan juga. 3 hari lagi, kita bakal hidup enak. Kak Handong pasti sudah menjual Xiaona. Kenapa malah bengong? Cepat dimakan dong. Wangi banget. Aku belum pernah mencium aroma sewangi ini. Ayo, duduklah. Untuk hari ini, kita makan seadanya dulu. Ya, 2 hari lagi, aku bakal masakin makanan yang jauh lebih enak buat kalian. Dia bilang mie instan selezat ini cuma makanan seadanya. Dulu, makanan mewah kayak gini cuma dia kasih ke Ma Rongrong. Kok hari ini dia tiba-tiba rela ngasih ke kita? Jangan-jangan, setelah hatinya disakiti Ma Rongrong waktu itu, sifatnya jadi berubah total. Set, pelankan suaramu. Aku dari dulu muak banget lihat Ma Rongrong jadiin kakak sebagai budak cintanya. Waktu itu aku cuma menegurnya sekali, tapi kakak malah menghukumku kelaparan selama seminggu penuh. Nggak tahu deh, apa sih yang sebenarnya lagi kakak rencanain? Sepertinya istri-istriku nggak suka makan mie instan. Ya, aku tahu ini rasanya kurang enak. Tapi sekarang aku benar-benar belum bisa masak yang lain. Nih, Kak, di masa kiamat ini kan bahan makanan sangat susah dicari. Biasanya kita cuma bisa makan sepotong kecil cacing kaleng. Hari ini aku udah dikasih makan pisang, kok. Lah, ini kenapa belum kalian makan? Ya, kami nggak tega memakannya. Kak, benar juga sih. Pisang kan gak ada enak-enaknya. Sepertinya baru bisa 3 hari lagi. Aku harus benar-benar unjuk kebolehan masak buat mereka. Kak, tolong jangan marah. Ampuni kami. Kak, tolong redakan amarahmu. Kakak, astaga, kalian ini lagi ngapain sih? Kakak, kami gak usah makan makanan enak ini. Asalkan kakak gak ngejual Xiaona. Benar, Kak. Kalau kakak memang mau kasih semua makanan ini ke Ma Rongrong, kakak ambil saja semuanya. Bawa ke sana, asalkan kakak nggak menjual Xiaona. Kakak suruh kami melakukan apapun, kami rela. Keluarga kita ini kan ada 4 orang, buat kita makan sendiri saja masih kurang. Ngapain juga aku kasih ke perempuan itu? Sepertinya mereka sudah terbiasa kumarihi. Mereka cuma mau nurut sama si bajingan itu. Jadi, aku terpaksa harus meniru gaya bicara si bajingan itu. Deh, kalau disuruh makan, ya makan aja. Nggak usah banyak bacot. Kalau berani banyak omong lagi, awas ya, ku gantung dan ku hajar kalian. Cepat bangun. Bangun. Cepat. Aku belum pernah makan mie instan seenak ini. Ya ampun, ini kan cuma semangkuk mie instan, kan? Apa orang-orang di zaman kiamat ini nggak pernah makan enak ya? Kak Yoyu, biasanya kakak selalu nyisihin makanan enak buat aku dan Meng Yao. Terus kakak sendiri malah kelaparan. Sisa kuah mie ini buat kakak minum. Ya nggak boleh gitu dong. Xiaona, kamu kan juga susah payah baru bisa makan mie instan. Kakak hargai banget niat baik kamu. Kuahnya kamu simpan buat kamu minum sendiri aja. Kak Yunru, udah deh, nggak usah nolak. Kalau kurang, di aku juga masih ada, kok. Oke kakak minum, ya. Hah, bau apa ini? Kok busuk banget? Yah, maklum sih, ini kan udah zaman kiamat. Mana kepikiran lagi buat mandi, kan? Kakak-kakak kenapa? Nggak apa-apa. Udah berapa lama kalian nggak mandi? Udah 1 bulan lebih kami nggak mandi. Sebelumnya kan kami khawatir sama keselamatan kakak. Jadi nggak ada pikiran buat mandi. Kalau gitu, hari ini kita harus mandi yang bersih, ya. Hah, ini kan. Ini sabun mandi cair. Dan ini masih sebotol penuh. Aku nggak salah lihat, kan? Katanya, sabun mandi ini cuma bisa dipakai sama para penguasa. Loh, mana pantas kita pakai barang semewah ini? Masa sampai segitunya, cuma sabun mandi doang, kok. Udah kalian buruan mandi sana. Tapi kalau kalian udah selesai mandi, buruan kasih tahu aku, ya.
Aku juga mau mandi bersih-bersih. Wah, wanginya enak banget. Sabun mandi yang dikasih kakak ini aroma paling wangi yang pernah aku cium. Sabun cair sebotol ini ya, kalau ditukar sama kaleng daging cacing, cukup buat ngasih makan kita bertiga selama beberapa tahun loh. Kakak pasti mau ngejual Xiaona. Sabun mandi ini buktinya, pantas saja kakak ngasih aku makan dan minum enak. Sekarang juga nyuruh aku mandi, ternyata dia mau jual aku dengan harga tinggi ya. Gimana ini, Kak? Aku nggak mau dijual. Aku punya cara, Kak Yunru. Kakak ngomong apa sih? Tega banget kakak jerumusin dia ke lubang penderitaan. Meng Yao, coba kamu pikir baik-baik, mendingan Xiaona dikirim ke tangan penguasa cabul itu. Atau biarin Xiaona tetap di sini bareng kita. Ngelayanin kakak jelas jauh lebih baik daripada ngelayanin penguasa itu, kan? Ngelayanin kakak, memang jauh lebih baik daripada ngelayanin penguasa cabul itu. Kak Meng Yao, Kak Yunru. Omongan kakak benar. Asal kita bertiga bisa terus bareng, aku nggak takut apa-apa lagi. Maafin kita ya, kamu jadi harus berkorban. Xiaona, ayo kita mandi sekarang. Him. Astaga. Cuma gara-gara pisang sebiji sama sabun cair sebotol, apa perlu sampai begini segala? Benar-benar deh, abis mandi itu pakai baju yang benar. Cepat pakai bajunya. Tapi, Kak, udah mulai berani ngelawan kata-kataku. Ya, enggak, Kak, aku pakai sekarang, aku pakai. Kiamat ini benar-benar gila. Dikasih makan sedikit saja sudah rela nyerahin diri. Jomblo dari lahir, yang terlempar ke dunia kiamat begini, rasanya bisa nikah sampai 108 kali deh. Kak, aku udah selesai ganti baju. Gini kan baru kelihatan kayak cewek baik-baik. Kakak beneran nggak mau aku temenin? Hadeh, nggak usah. Begini saja, mereka berdua harusnya sudah selesai mandi. Bawa baju-baju ini ke sana, dan suruh mereka menggantinya. Tunggu sebentar. Kakak, mulai sekarang, dilarang masuk ke kamarku tanpa izinku. Baik. Xiaona, kamu nggak apa-apa, kan? Ini baju baru dari kakak untuk kalian berdua. Kalian cepat pakai, ya. Xiaona, jangan-jangan kamu habis melayani kakak dengan baik, ya. Makanya kakak memberimu hadiah ini. Syukurlah, syukurlah. Nggak ada luka yang serius di tubuhmu. Nggak ngangka, ternyata kakak begitu perhatian pada wanita, ya. Xiaona, kamu kenapa? Kakak sama sekali nggak menyentuhku. Dia sudah membulatkan tekad untuk menjualku. Apa? Kakak mau menjualmu? Apa? Kakak mau menghancurkanmu? Mana mungkin? Bukankah selama ini kakak selalu mencari cara untuk menjadikanmu miliknya? Tapi kenapa hari ini? Sepertinya Tuan Besar memberikan bayaran yang terlalu tinggi. Ini untuk kalian. Kalian pakai juga, ya. Kita juga dapat baju baru. Sepertinya kakak benar-benar mau menjual kita bertiga. Kalian ini ribut-ribut apa sih di depan pintu? Cepat semuanya masuk ke dalam. Kakak tolong jangan salahkan Xiaona. Ini semua murni kesalahanku. Bukan begitu, kakak. Ini nggak ada hubungannya dengan Kak Yuner. Ini semua salahku. Cepat bangun kalian juga. Bangunlah. Kakak, mulai sekarang, bisakah kalian tidak sedikit-sedikit langsung berlutut? Kakak, tapi ini kan aturan yang kakak buat. Kalau melakukan kesalahan, maka harus berlutut. Mulai sekarang aku hapus aturan itu. Tugas kalian yang paling penting sekarang adalah menjaga diri kalian baik-baik. Pastikan kalian selalu sehat walafiat. Gawat ini gawat. Kakak pasti mau menjual kita bertiga.
Tugas utama kalian sekarang adalah menjaga kesehatan tubuh kalian. Kalian semua harus sehat-sehat. Hahaha. Sini, coba muter, kakak mau lihat. Ayo, waktunya makan. Kok malah bengong? Dilihatin doang mana bisa kenyang. Kenapa? Masih mau adu, mulut? Nggak berani, Kak, cepat makan. Kak, apa ini susu? Kayaknya sih iya, kakak juga belum pernah minum. Makanan enak yang belum pernah kalian cobain itu. Masih banyak banget, tapi tenang saja, mulai sekarang kita nggak akan kekurangan makanan. Kakak lagi ngapain sih? Ngitung waktu. Kalian nggak tahu seberapa menantikannya kakak akan hari ini. HMPH. Oh iya, buang saja semua baju lama kalian itu. Tapi kak, baju yang lama kan masih bisa dipakai. Kenapa harus dibuang? Pokoknya, kalau kakak suruh buang, ya buang saja. Sepertinya kakak sengaja membuangnya supaya setelah kita pergi nanti, dia nggak sedih waktu melihat baju kita ini. Ya, hahaha. Akhirnya tiba juga, akhirnya datang juga. Kalian nggak tahu seberapa menderitanya kakak nungguin hari ini. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Kalian sama sekali nggak tahu betapa tersiksanya kakak nungguin hari ini. Hahaha, kak aku takut. Peralatan dapur akan segera selesai direnovasi, berhasil dibuka. Tuan rumah dapat menggunakannya sesuka hati. Nah, ini dia. Lihat saja, aku bakal masak hidangan super mewah sampai bikin mereka melongo. Oh, iya. Tanpa izinku, nggak boleh ada satupun yang masuk ke dapur. Ingat, tanpa izinku, nggak ada yang boleh masuk ke dapur. Kakak dari tadi bilang ini dia, ini dia. Sebenarnya apa sih yang datang? Kalau udah datang memangnya mau ngapain? Suara apa itu? Pasti itu orang-orang yang mau membawa kita pergi. Mereka benar-benar datang. Kita harus bagaimana ini? Xiaona, kamu jangan takut dulu. Kita diam saja, jangan bersuara. Biar mereka pikir kita tidak di rumah. Nanti mereka juga akan pergi. Cepat buka pintunya. Aku tahu kalian ada di dalam. Kakak pasti sudah mengatur semuanya. Percuma kalian diam saja sekarang. Kak 16 belum dengar suara ketukan pintunya. Kita harus cepat-cepat mengusirnya. Siapa di luar? Kami orang-orang dari kediaman Tuan Besar. Kami datang untuk membagikan pasokan bantuan untuk kalian. Apa hari ini jadwal pembagiannya? Iya, tapi biasanya utusan khusus itu baru datang sore hari. Kenapa hari ini sudah datang dari pagi? Pasti mereka itu utusan palsu. Begitu kita buka pintu, mereka pasti langsung menangkap kita. Hei, kalian ini sebenarnya mau atau tidak? Kalau kalian tidak buka pintunya sekarang, aku pergi nih. Kami tidak mau. Wah, tumben sekali. Biasanya banyak yang mengemis minta tambah jatah. Hari ini malah ketemu yang tidak mau jatah sama sekali. Kalau begitu, kaleng-kaleng cacing tanah ini jadi milikku saja. Iya. Sekarang bagaimana? Apa mereka sudah pergi? Syukurlah. Sepertinya begitu. Syukurlah, kita tidak jadi ditangkap. Tapi. Kita sudah mengacaukan rencana kakak. Kalau kakak tahu, dia pasti akan menghukum kita. Tidak apa-apa, asalkan kita bertiga selalu bersama-sama. Pasti tidak ada rintangan yang tidak bisa kita lewati. Iya. Asalkan kita terus bersama, kita tidak akan takut pada kesulitan apapun. Panci, datanglah. Minyak, datanglah. Bahan makanan, datanglah. Semuanya, datanglah. HMPH, Ayah. Istri-istriku sayang, takluklah pada kehebatan masakanku ini. Hahaha. Kakak kan udah lama banget sibuk di dapur. Sebenarnya dia lagi sibuk bikin apa sih? Maaf ya, udah bikin kalian nunggu. Hari ini, aku udah nyiapin kejutan luar biasa buat kalian. Kalian pasti bakal suka banget. Bo, apa nih? Wah, wanginya sedap banget. Kayaknya dari gerobak dorong di depan kakak deh. Kakak, kejutannya apa sih?
Sebenarnya sih 3 hari yang lalu aku kan udah bilang, mulai hari ini kalian bakal hidup enak. Yeay. Ah. Biar kubuktikan, seberapa saktinya keahlian masakku ini. Wah. Banyak banget makanan enaknya. Satu gerobak ini setara dengan berapa banyak persediaan makanan coba. Sampai-sampai kalian pasti bingung harus berterima kasih untuk yang mana dulu, kan? Ternyata hidangannya semewah ini ya. Aduh nginget masa lalu. Kalian benar-benar udah menderita. Tapi, mulai hari ini hari-hari bahagia kalian udah tiba. Loh. Apa jangan-jangan karena mereka lihat makanan enak sebanyak ini, terus saking hebohnya sampai pingsan. Sepertinya, aku nggak bisa langsung ngasih kejutan seheboh ini ke mereka. Kayaknya, aku cuma bisa ngasih sup yang paling bening ini aja buat mereka minum. Aduh, sayang banget. Makanan sebanyak dan seenak ini cuma bisa kumakan sendirian. Hahaha. Udah sadar nih. Ini kan sup iga, Kak. Kenapa kamu malah nyubit aku sih? Tadi aku mimpi. Apa jangan-jangan karena mereka lihat makanan enak sebanyak ini, terus saking hebohnya sampai pingsan. Sepertinya, nggak bisa langsung ngasih mereka makanan yang terlalu berat. Kayaknya, cuma bisa ngasih sup yang paling bening ini, buat mereka minum. Udah bangun. Ini kan sup iga, Kak. Kamu kenapa nyubit aku sih? Tadi aku mimpi. Mimpi lihat kakak bawa gerobak dorong. Gerobaknya penuh sama makanan. Dengar kamu bilang gitu. Kayaknya aku juga mimpi hal yang sama, deh. Tapi tadi di dalam mimpi, aku juga nyubit kamu kayak gini. Tapi kamu nggak bereaksi sama sekali. Berarti, aku emang beneran mimpi ya? Oh, ternyata begitu. Pantesan tadi Xiaona sampai bengong. Makanya nggak ada reaksi sama sekali. Sudahlah, mending ngeles aja dulu soal gerobak makanan itu. Mana ada gerobak yang isinya penuh makanan. Kayaknya, kalian itu pingsan kelaparan. Terus sampai halusinasi gara-gara lapar. Sup iga ini kalian bagi 2 aja ya. Kakak dengar. Gizi di sup iga ini, jauh lebih tinggi daripada mie instan. Ini beneran buat kami, Kak. Lihat tuh badan kalian yang kurus-kurus. Kelihatan banget kalau kurang gizi. Ayo, buruan dihabiskan sup iganya. Asalkan mulai sekarang kalian ikut kakak. Kakak jamin, kalian bakal dirawat sampai gemuk dan sehat. Kalau terus ikut kakak. Kakak nggak bakal marahin kami lagi. Kakak dengar, gizi di sup iga ini jauh lebih tinggi daripada mie instan. Ini beneran buat kami, Kak. Lihat tuh badan kalian yang kurus-kurus. Kelihatan banget kalau kurang gizi. Ayo, buruan dihabiskan sup iganya. Asalkan mulai sekarang kalian ikut kakak. Kakak jamin, kalian bakal dirawat sampai gemuk dan sehat. Ikut terus. Kakak beneran nggak jadi jual kami. Kapan coba, kakak pernah bilang mau jual kalian. Bukannya kakak bilang, bakal jual kami 3 hari lagi. Mau tukar barang pasokan. Ngomong sembarangan apa sih kalian ini? Kak aku salah. Aku minta maaf. Cepat bangun. Pantas saja 2 hari ini kalian terus bisik-bisik. Ternyata kalian takut aku bakal menjual kalian. Ya, memangnya bukan begitu. Tentu saja kakak tidak begitu. Padahal aku bilang, baru bisa memasak untuk kalian setelah 3 tahun. Kakak kan bilang mau buat hidup kita lebih baik. Kirain caranya dengan menjual kami kepada majikan. Sekarang saja kita sudah bisa makan sup iga. Apa ini masih belum dihitung hidup enak? Iya, sudah. Ternyata selama ini kami salah paham pada kakak. Meham. Kalau begitu, orang yang tadi mengetuk pintu, benar-benar utusan khusus yang mengantar pasokan, ya.
Gawat, aku bukan cuma tidak membukakan pintu untuknya, tapi aku malah mengusirnya. Bukannya itu berarti kita tidak akan punya pasokan sama sekali selama 1 bulan ini. Kalian ini bicara apa sih? Tadi waktu aku lagi masak di dapur, ada yang mengetuk pintu. Gawat, tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengejar pasokannya kembali. Berhenti di situ. Kakak, tenang saja, asalkan aku menjelaskan baik-baik pada utusan itu. Dia pasti akan memberikan pasokan bulan ini pada kita. Halah, cuma kaleng cacing tanah saja kok. Mulai sekarang, selama kalian ikut denganku, aku pastikan kalian selalu makan enak. Mana boleh begitu, sekalipun kita tidak memakannya, kaleng cacing tanah itu tetap harus dijadikan persediaan makanan darurat. Tidak bisa, aku harus mengejar Gusi kembali. Berhenti di situ. Bos Guo, Anda tenang saja, asalkan aku menjelaskan baik-baik pada utusan itu. Dia pasti akan memberikan pasokan bulan ini pada kita. Halah, cuma kaleng cacing tanah saja kok. Mulai sekarang, selama kalian ikut denganku, tiap kali makan, kalian bakal makan enak. Ya ampun, mana boleh begitu. Kalaupun kita nggak makan kaleng cacing ini, kita tetap harus simpan buat cadangan makanan. Berhenti di situ. Maafin aku. Ya ampun, ngapain pakai sujud segala, cepetan bangun. Tapi kaleng cacing ini sini aku aja yang bawain. Aku nggak salah lihat, kan? Kakak beneran bawain kita persediaan sebanyak ini. Menurut kalian kakak udah berubah jadi baik, ya? Masa sih kakak udah pulang secepat ini? Siapa ya di luar? Du Xiaoshuai mana? Marongrong, ngapain kamu kesini? Lo pikir lo siapa? Hah? Berani-beraninya ngomong sama gue. Gue tanya sekali lagi, Du Xiaoshuai mana? Kakak tadi baru aja keluar. Belum pulang. Wah, Du Xiaoshuai lagi nggak di rumah. Ya, berarti bocah-bocah ini bebas gue apain aja, dong. Kok bisa-bisanya kalian pakai baju sebagus ini? Ini baju baru dari kakak. Du Xiaoshuai brengsek. Ada baju baru malah nggak dikasih ke gue duluan. Marongrong, ngapain kamu datang ke rumah kami? Lu Xiaoshuai mana? Marongrong, ngapain kamu kesini? Lo pikir lo siapa? Hah? Berani-beraninya ngomong sama gue. Gue tanya sama lo, Lu Xiaoshuai mana? Kakak tadi baru aja keluar. Belum pulang. Wah, Lu Xiaoshuai lagi nggak di rumah. Ya, berarti bocah-bocah ini bebas gue apain aja, dong. Kok bisa-bisanya kalian pakai baju sebagus ini? Ini baju baru dari kakak. Liu Xiaoshuai brengsek, ada baju baru malah nggak dikasih ke gue duluan. Marongrong, ngapain kamu datang ke rumah kami? Gue kasih tahu yang sebenarnya aja. Ya, Dou Xiaoshuai itu udah ngejual kalian ke gue. Mana mungkin? Nggak mungkin. Kakak udah janji nggak bakal ngejual kita. Omongan laki-laki kok kalian percaya? Biar aku kasih tahu yang sebenarnya ya. Aku cuma pengen makan 1 buah pisang, tapi dia nggak bisa ngasih. Jadi, terpaksa deh dia ngejual kalian ke aku. Bagi si Du Xiaoshuai itu, kalian ini cuma sekadar barang dagangan buat ditukar aja. Setelah kakak pergi nyari persediaan buat kita tadi, nenek cuma nyari alasan buat pergi aja. Dia beneran mau ngejual kita ke perempuan itu. Kalian ngapain masih bengong? Cepetan ikut aku. Atau jangan-jangan, kalian mau nunggu Du Xiaoshuai balik, biar dia sendiri yang nyerahin kalian ke aku, ya? Jangan sentuh mereka, biar aku yang ikut sama kamu. Pinter juga kamu, Xiaona. Aku udah bawa persediaannya. Kali ini ternyata bukan kaleng cacing tanah lo. Coba kalian lihat. Kamu siapa? Istriku. Aku datang buat nangkap basah kalian. Sembunyi, cepet, 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 cepetan, suamiku. Kok kamu bisa ada di sini? Yue Bukun, kamu juga lintas dimensi ya? Kakak, ini ada apa sih? Istriku. Kamu udah nggak ngenalin aku. Aku datang buat nangkap basah kalian. Sembunyi, cepet, 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 cepet. Cepet. Suamiku, kok kamu bisa ada di sini? Bikin aku kaget aja. Kamu juga melintasi waktu ya? Kakak, ada apa ini? Istriku. Kamu nggak ingat aku?
Siapa yang kamu panggil istri? Udah kecanduan jadi bucin ya kamu? Aku ini Ma Rongrong, bukan Ye Hongsing atau siapalah yang kamu bilang itu. Ternyata dia itu versi dunia paralelnya Ye Hongsing. Dan aku ini si bodoh yang diselingkuhin sama dia. Di dunia ini pun ternyata aku masih jadi bucinnya dia. Oke lah. Bukan. Ma Rongrong, ngapain kamu di sini? Emangnya aku perlu permisi dulu kalau mau datang ke rumahmu? Xiaona, kamu mau kemana? Kakak bukannya kakak bilang mau ngejual aku. Kata siapa? Nggak ada ceritanya begitu. Si Ma Rongrong ini yang bilang. Dia bilang kakak mau ngejual kami. Cuma buat beliin dia makanan. Wah, hebat banget ya kamu, Ma Rongrong. Berani-beraninya kamu ngincar orang-orangku. Du Xiao Shuai, padahal asal aku kasih isyarat jari aja, kamu bakal rela ngejual istrimu cuma buat ngirimin aku makanan. Istriku sayang, di dunia sebelumnya, aku udah diselingkuhin abis-habisan sama kamu. Sekarang kamu masih ngarep aku bakal terus jadi babumu di dunia ini. Jangan lupa ya. Gimana kamu sampai berlutut di depanku beberapa hari yang lalu? Ngemis-ngemis minta ku nikahi. Benar-benar takdir sialan yang gak bisa diputus ya sama wanita ini. Du Xiao Shuai, aku tuh udah nunggu di rumah berhari-hari, tapi gak lihat kamu bawain pisangnya ke aku. Makanya aku datang ke sini buat ngambil sendiri. Aku jelas gak mau menyerahkan mereka. Sekarang, kamu sama sekali gak boleh menyentuh mereka. Wah, hebat banget ya kamu, Ma Rongrong. Berani-beraninya kamu ngincar orang-orangku. Du Xiao Shuai, padahal asal aku kasih isyarat jari aja, kamu bakal rela ngejual istrimu cuma buat ngirimin aku makanan. Istriku sialan di kehidupan sebelumnya. Kau sudah mengkhianatiku abis-habisan, dan sekarang kau masih berharap aku bakal minta maaf padamu di kehidupan ini. Jangan lupa, ya, beberapa hari yang lalu, bagaimana kau berlutut di depanku memohon-mohon supaya bisa menikah denganku. Rongrong ini kaleng cacing tanah terakhir di rumahku. Buat kamu saja, HMPH. Du Xiao Shuai, kau mau mendekatiku? Ya, modal kaleng cacing tanah saja tidak cukup, tahu. Rongrong, kamu mau makan apa? Bilang saja padaku. Jangankan makanan, bulan di langit pun akan kupetik untukmu. Memetik bulan. Kalian para pria ini benar-benar jago bicara omong kosong. Iya, tapi kalau kau bisa mendapatkan satu buah pisang. Rongrong, kamu mau makan pisang? HMPH. Iya, memangnya kau bisa dapat? Bisa, pasti bisa. Aku akan pulang dan menjual 3 orang itu. Uangnya pasti cukup untuk ditukar dengan pisang buatmu. Ternyata aku memang punya takdir sialan yang tidak bisa diputus dengan wanita ini. Du Xiao Shuai, aku sudah menunggumu di rumah berhari-hari, tahu. Tapi kau sama sekali tidak datang membawakan pisangnya. Jadi, aku datang sendiri untuk mengambilnya. Aku sudah berubah pikiran. Mereka sekarang adalah milikku. Kau sama sekali tidak boleh menyentuh mereka. Terlambat. Aku sudah melapor pada Tuan Penguasa. Orang-orangnya sudah ada di jalan kemari. Hari ini, kalau kau tidak menyerahkan mereka, bersiaplah untuk dihabisi oleh Tuan Penguasa. Ma Rongrong, apa maksudmu? Budak-budak rendahan ini tidak akan bisa kau lindungi. Hari ini, lebih baik kau minggir saja. Hentikan. Ku bilang hentikan. Apa yang sebenarnya sedang kalian bicarakan? Orang-orang Tuan Penguasa itu seperti anjing gila. Sekali kau digigit oleh mereka, kau tidak akan pernah bisa lepas. Tuan Penguasa sudah memberi perintah untuk mengambil Xiaona. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghentikannya. Apa jangan-jangan Xiaona benar-benar akan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Ada aku di sini. Nanti aku harus ngakalin anak buah bos besar dulu. Tapi Ma Rongrong udah ngasih tahu bos besar. Apa masih ada jalan keluar buat masalah ini? Bener banget, biarpun kamu pecundang. Kamu harusnya bisa mikir jernih, lebih penting nyelamatin 1 orang. Atau nyelamatin seluruh keluargamu. Asal kamu rela aku bawa pergi gadis ini, kamu masih bisa hidup sama 2 keluargamu, yang masih tersisa. Xiaona, kamu mau ngapain, kakak? Aku rela ngorbanin diriku demi kalian semua. Cukup. Aku kepala keluarga di sini. Aku nggak bakal lepas tangan gitu aja. Kalian diam saja di sini. Biar aku yang urus sisanya. Ya elah, Du Xiao Shuai hebat juga nyalimu. Berani-beraninya kamu ngelawan perintah bos besar. Bos besar tai kucing. Menurutku, dia itu cuma bajingan keparat yang nggak pantas hidup. Siapa yang berani ngehina bos besar? Gila,
cepet banget orang ini datang. Aku belum kepikiran gimana cara ngadepin dia. Merongrong, mana cewek yang kamu bilang itu? Bang An, ini dia ceweknya. Siapa yang berani ngehina bos besar? Biar kulihat siapa yang nyalinya segede itu. Berani-beraninya ngomongin jelek soal bos besar. Gila, cepet banget orang ini datang. Aku belum kepikiran gimana cara ngadepin dia. Merongrong, mana cewek yang kamu bilang itu? Bang An, ini dia ceweknya. Tapi tiba-tiba dia bilang nggak mau jual cewek ini. Kayaknya bos besar bakal dikibulin nih. Nggak ngangka di blok kita ada barang kualitas tinggi begini. Bang Wang. Ye Xiao Shuai, beraninya kamu ngebantah bos besar. Udah bosan hidup, ya. Bang Pang, Du Xiao Shuai berani ngibulin bos besar. Ini kan sama aja, nantangin kekuasaan bos besar di wilayah ini terang-terangan. Du Xiao Shuai, berani banget lu ya. Karena tuan besar yang minta. Ya udah, biar Xiaona aja yang ngelayanin dia, bereskan. Bang Pang. Abang dibohongin sama dia. Sebenarnya, Xiaona itu, dia udah enggak. Du Xiao Shuai, jangan-jangan lu udah sama dia ya? Nggak mungkin, dia pasti cuma. Kalau nggak percaya, abang periksa aja sendiri. Lu itu orang luar, masa lebih tahu dari gue? Merongrong, lu berani main-main sama gue? Bang Pang mana berani aku main-main sama abang? Dia itu masih perawan atau enggak? Abang periksa aja sendiri, nanti juga tahu kan? Kalau pas diperiksa malah jadi rusak. Emangnya lu mau gantiin dia buat mainan tuan besar? Bang Pang, dia itu masih suci. Bang, mana mungkin udah enggak? Du Xiao Shuai itu cuma bohongin abang. Hah? Semua orang juga tahu kalau gue ini brengsek. Gue nggak mau pura-pura lagi deh. Gue buka kartu aja. Gue emang udah nidurin Xiaona. Terus kenapa? Sok pahlawan ya. Lu jangan pura-pura nggak tahu aturan ya. Atau lu nganggep gue orang bodoh? Bang Pang, lain kali. Pasti aku cariin yang lebih bagus buat abang. Telat. Kali ini tuan besar udah tahu semuanya. Kalau gue sampai nggak bawa orangnya, nggak bakalan ada yang namanya lain kali. Bang Pang, aku punya ide. Siapa tahu abang nggak bakal dihukum. Malahan bikin tuan besar makin senang. Ide apaan lu? Berani-beraninya mau nyelakain istri gue. Kalau gitu, jangan salahin gue. Bang Pang, di daerah kita ini kan ada cewek polos sok suci yang udah terkenal banget itu. Ahahaha. Merongrong kalau aku nggak salah ingat. Kamu juga, kan? Aku Merongrong. Kamu kan selalu ngaku-ngaku sok polos. Jangan sampai merusak reputasimu itu dong. Tutup mulutmu. Ayo jalan, ikut aku menghadap bos. Merongrong bos sudah lama mengincarmu. Du Xiao Shuai, kamu ngapain masih diam saja di situ? Cepat tolong aku. Kamu kan bukan istriku. Buat apa aku menolongmu? Bukannya kamu sangat mencintaiku? Kamu nggak boleh biarin aku mati begitu saja. Merongrong, bukannya di rumahmu sudah nggak ada persediaan barang? Iya. Kalau kamu ikut sama bos, paling nggak, kamu nggak bakal kelaparan, kan? Iya kan, Bang? Betul banget. Asal kamu ikut bos, kamu pasti nggak bakal kelaparan. Haha. Bang, bukannya bos pernah bilang, asal kita menyerahkan persediaan yang setimpal, aku bisa bebas dan nggak perlu dibawa pergi, kan? Hah, kau pikir bos kekurangan barang sedikit darimu itu? Bukan begitu, tapi aturan itu kan bos sendiri yang buat. Aturan nggak boleh dilanggar dong, Bang. Oh, jadi maksudmu kau punya banyak persediaan? Punya, aku pasti punya, cuma aku nggak tahu butuh seberapa banyak. Biar bos bisa puas, cewek secantik kau. Paling nggak harganya setara dengan 1000 kaleng cacing tanah lah. 1000 kaleng. Kok banyak banget? Kenapa? Kau nggak sanggup bayar? Sanggup, aku sanggup bayar. Cuma semua barangku ada di rumah. Boleh nggak aku pulang sebentar buat ambil? Omong kosong. Kalau ku lepasin kau, mana mungkin kau bakal balik lagi? Hah? Kau nggak bisa bayar, kan? Bisa, aku pasti bisa.
Cuma persediaanku semuanya ada di rumahku. Bolehkah aku pulang sebentar? Omong kosong. Ngelepasin lu gitu aja. Emangnya lu bakal balik lagi? Kak Hang. Terus, menurutmu aku harus gimana? Du Xiao Shuai, lu pergi ke rumah Ma Luolong. Bawain ke gue cacing senilai 1000 kaleng. Persediaan kaleng-kaleng itu. Lah, kok gue? Lu kan tahu jalannya. Atau lu mau gue yang bawa cewek lu balik? Du Xiao Shuai, aku mohon padamu. Semua persediaanku disembunyikan di bawah tempat tidurku. Aku mohon. Cuma kamu yang bisa bantuin aku. Baiklah. Aku bantu ambilin. Tapi, Kak Bang kakak harus jagain istriku. Jangan sampai dia ditindas sama Marongrong. Tenang aja, gue datang mewakili bos. Tentu saja gue nggak akan merusak nama baik bos. Pergilah, baik. Marongrong bener-bener keterlaluan. Padahal dia sendiri punya 1000 lebih makanan kaleng. Tapi masih aja terus minta makanan ke kakak. Nggak tahu deh, perempuan gatel itu ngasih makan apa ke kakak. Sampai-sampai kayak dipelet. Apaan sih? Kak An, udah sepakat ya? Kalau kakak udah ambil persediaannya, kakak nggak boleh lagi gangguin aku. Tenang aja, bos nggak kekurangan persediaan. Dan juga nggak butuh lu. Tapi bos pernah bilang, kalau mau bertahan hidup di akhir zaman ini, harus taat aturan. Aku udah balik. Kalian nggak apa-apa, kan? Tenang aja. Kak, kami nggak apa-apa. Kak Fang memang orang yang bisa dipegang omongannya. Gue hitung dulu ya jumlahnya. Hei, Kak Fang Nggak bisa, Kak An. Kan kita udah sepakat, kalau kamu udah ambil barangnya, kamu nggak boleh ganggu aku lagi. Tenang aja. Tuan kita nggak kekurangan persediaan, dan juga nggak kekurangan perempuan. Tapi Tuan pernah bilang, kalau mau bertahan hidup di zaman kiamat ini, harus patuh sama aturan. Aku udah balik. Nggak apa-apa, kan? Tenang aja, Kak. Kita baik-baik aja. Kak Bang memang orang yang bisa dipegang omongannya. Aku hitung dulu jumlahnya. Ya, Kak Bang. Du Xiao Shuai, kamu mau ngapain? Sumpah, aku udah geledah rumah Marongrong sampai bersih. Barangnya cuma segini doang. Kalau kita semua mau bagi-bagi, kayaknya nggak bakal cukup. Maksud lo apa? Hah? Lo berani mau ngerampas barang milik Tuan? Enggak, bukan gitu. Si Marongrong ini, sebelumnya ngutang 1000 kaleng cacing tanah ke aku. Du Xiao Shuai, kapan aku pernah ngutang sama kamu? Dulu abang udah ngasih kamu berapa banyak barang. Hah, sekarang kamu masih berani ngomong gitu. Biarpun dia pura-pura lupa, aku ingat betul semuanya. Loh, paling nggak, ada 1000 kaleng cacing tanah. Bener, itu belum termasuk bunganya. 1000 kaleng cacing tanah, pasti lebih dari itu. Kak Pang, jangan dengerin omong kosong mereka. Aku sama sekali nggak pernah ngutang sama dia. Bacot. Satu blok ini, siapa sih yang nggak tahu kalau Du Xiao Shuai itu bucin nomor 1 kamu? Semua barang-barang kamu itu, kan, dari dia. Itu semua kan dia sendiri yang ngasih dengan sukarela. Aku sama sekali nggak minjem ke dia. Siapa bilang aku ngasihnya ikhlas? Terus, kamu punya bukti apa? Kalau aku yang minta semua barang-barang itu ke kamu. Ini dia buktinya kalau kamu ngutang sama aku. Surat utang. Di sini jelas-jelas ada cap jempol merahmu sendiri. Gimana? Kamu lupa soal ini, kan? Jadi semua barang-barangmu itu dari dia. Itu semua dia yang ngasih ke aku dengan ikhlas. Aku sama sekali nggak pernah ngutang sama dia. Siapa bilang aku ngasihnya ikhlas? Terus, kamu punya bukti apa? Kalau aku yang minta semua barang-barang itu ke kamu. Ini dia buktinya kalau kamu ngutang sama aku. Surat utang. Di sini jelas-jelas ada cap jempol merahmu sendiri. Gimana? Kamu lupa soal ini, kan? Roro. Permen ini aku belinya pakai uang hasil jual darahku. Du Xiao Shuai. Kamu jangan bersikap seolah-olah aku ini cuma numpang makan gratis sama kamu, ya. Anggap aja aku ngutang sama kamu. Rongrong, kamu ngomong apa sih? Nggak ada kata ngutang di antara kita. Asalkan kamu yang minta, bintang di langit pun bakal aku petik buat kamu. Du Xiao Shuai, kamu sadar diri dong sama posisimu. Kamu itu cuma salah satu ikan di kolam pancinganku. Selamanya kamu nggak akan pernah bisa jadi yang utama. Nggak apa-apa, Rongrong aku rela. HMPH. Hah.
Du Xiao Shuai, seingatku lu itu kan bucin nomor satunya Ma Rongrong. Tumben hari ini lu malah ribut sama dia. Bang Wang, yang namanya bucin, kalau usahanya nggak dihargai, ya pasti berhenti juga pada akhirnya. Sekarang, urusanku sama dia cuma murni soal untung rugi. Bagus, gara-gara omongan lu barusan, gue jadi makin salut sama lu. Makasih, Bang Bao. Kalau begitu ceritanya, barang-barang ini tetap jadi milikku. Dan cewek ini, silakan abang bawa. Boleh juga, lagian tujuan utamaku hari ini emang buat bawa orang. Bang Wang, yang namanya bucin, kalau udah muak jadi bucin, ya otomatis berhentilah. Sekarang, urusanku sama dia cuma murni soal untung rugi. Bagus. Dengar omongan lu barusan, gue jadi makin respek sama lu. Makasih, Bos Bao. Nah, kalau ceritanya begitu, barang-barang ini biar saya yang simpan, dan dia, silakan bos bawa pergi. Boleh juga. Lagi pula, hari ini gue emang datang ke sini buat bawa orang. Du Xiao Shuai, kita kan udah kenal bertahun-tahun. Masa kamu gak ada rasa kasihan sedikit pun sama aku? Oh, jelas. Takdir kita kan emang udah beda dimensi. Udah selingkuhin aku abis-habisan. Sekarang ngarep aku kasihan sama kamu, ngimpi. Xiao Shuai, maafin aku. Harusnya aku gak manfaatin kamu. Maafmu itu gak ada gunanya, tahu gak? Du Xiao Shuai, aku mohon sama kamu. Sekarang cuma kamu yang bisa nyelamatin aku. Pergi sana. Dulu waktu aku mau mati kelaparan, boro-boro kamu ngasih aku sedikit makanan. Sekarang giliran kamu yang kena sial. Atas dasar apa aku harus bantuin kamu? Hah, Xiao Shuai, aku mohon sama kamu. Tolongin aku, kumohon. Kamu mau nyuruh aku ngapain aja, aku mau. Atau biar aku jadi istrimu aja. Ya, boleh ya. Aku bener-bener mohon sama kamu. Du Xiao Shuai, kumohon. Sekarang cuma kamu yang bisa nyelamatin aku. Minggir. Dulu waktu aku mau mati kelaparan, nggak ada tuh ceritanya kamu ngasih aku sedikit makanan. Sekarang giliran kamu yang kena sial. Ngapain juga aku harus repot-repot bantuin kamu? Hah, dong Xiao Shuai, aku mohon sama kamu. Tolong bantuin aku. Kedepannya, aku bakal lakuin apa aja yang kamu mau. Atau aku jadi istrimu aja ya. Boleh ya, aku bener-bener mohon. Tolong jadiin aku istrimu aja ya. Ma Rongrong, dasar perempuan murahan. Tega-teganya dia dulu ngebiarin kakakku jadi bucinnya sampai selama itu. Sekarang dia malah ngemis-ngemis minta abang nerima dia. Daripada dibawa pergi sama bos bang, ikut sama abang emang pilihan yang paling pintar. Bener, kita nggak boleh biarin perempuan murahan ini masuk ke rumah kita. Kalau enggak, abang bakal kena tipu muslihat cewek gatel ini lagi. Xiao Shuai, aku mau jadi istrimu. Aku mohon sama kamu. Asal kamu mau nikahin aku, semua surat utang itu bakal lunas total. Kamu biarin aja bos bang bawa semua persediaan ini. Ya. Enyah lo. Gue yang berkuasa. Lo pikir lo siapa, hah? Oke, kalau gitu lo bawa semua persediaan ini. Tapi semua surat utang ini harus lo hancurin. Bagus. Persediaan ini cukup buat nutupin utangnya. Mulai sekarang, kita nggak ada urusan lagi. Bang Wang, sekarang dia jadi milik lo. Ayo jalan. Bang Wang, Xiao Shuai, Xiao Shuai. Hahaha, walau lo teriak sampai serak pun, dia nggak bakal bawa lo pergi. Ayo jalan. Bang Wang, aku mohon. Tolong kasih aku sedikit waktu lagi. Aku punya banyak sohib kental. Mereka bisa bawain aku 1000 kaleng cacing. Buat nyelamatin aku. Aku mohon sama kamu. Bang Wang, tolong kasih aku waktu sedikit lagi. Kamu anggap tuan besar itu apa? Emangnya kamu yang berhak nentuin kapan kamu dibawa pergi? Bang Wang, aku mohon padamu. Beri aku waktu sedikit lagi. Paling lama 1 minggu. Enggak. 3 hari. Paling lama 3 hari. Aku pasti bisa ngumpulin 1000 kaleng cacing tanah. Biar aku persembahkan untuk tuan besar. Aku akan memberikannya padamu. Aku tambah 300 kaleng lagi. Mau ya? Hari ini kamu harus ikut aku lo. Ayo. Coba periksa ada barang apa yang bisa dipakai. Mari kita bagi-bagi. Wah. Oh ya, kaleng cacing tanahnya nggak usah kita bawa deh. Lagian kita juga nggak makan itu. Terus, kaleng cacing tanah ini mau diapakan? Kasih saja ke orang yang membutuhkan. Kakak. Aku tahu ada satu orang, dia butuh banget kaleng-kaleng ini.
Siapa tuh? Dokter Su Yan. Dokter Su. Ini obat pereda nyerinya. Diminum 1 tablet setiap hari ya. Setelah 3 hari, harusnya sudah nggak ada masalah. Terima kasih ya, Dokter Su. Dunia kiamat ini sedang kacau. Persediaan obat sangat terbatas. Kalian jangan keluyuran sembarangan, biar nggak kena tembak seperti Yunro. Biaya pengobatannya, setengah kaleng cacing tanah. Loh, bukannya berobat itu gratis. Periksanya memang gratis, tapi kan aku kasih obat juga. Dokter berhati mulia apanya, omong kosong. Kamu cuma manfaatkan kiamat buat cari untung kan? Menurutku sih ya, tumpukan kaleng cacing tanah di rumahmu pasti sampai nggak habis dimakan kan? Kamu bilang apa barusan? Aku bertaruh nyawa bantu kalian ambil obat dari pasar gelap. Dan beraninya kamu memfitnahku seperti ini. Dia kan cuma kena tembak doang. Dan kamu berani minta bayaran setengah kaleng cacing tanah. Nggak ada, bawa pergi saja obatmu sana, kau. Dokter Su. Dokter Su. Obat ini terlalu berharga. Lebih baik bawa kembali saja. Nggak usah, obat ini buat kamu saja. Nanti aku akan sesekali datang untuk mengecek kondisimu. Dokter Su sepertinya memang orang yang tepat. Kebetulan juga sudah hampir waktunya untuk pemeriksaan rutin Yunru. Kalau begitu, aku akan hubungi Dokter Su sekarang. Tunggu, di luar sana sangat berbahaya. Bagaimana caramu menghubunginya? Kalau mau menghubungi Dokter Su, tidak perlu keluar rumah. Cukup gantungkan tali merah di depan pintu. Tali merah. Dokter Su adalah satu-satunya dokter di blok ini. Dia bisa bebas berjalan-jalan di sekitar sini. Kami semua sudah sepakat. Kalau mau menghubungi Dokter Su, cukup gantungkan tali merah di depan pintu. Nanti kalau dia lihat tali merah itu, dia pasti akan mengetuk pintu. Oh, ternyata begitu. Dokter Su ini ya, walaupun sifatnya agak pemarah, tapi dia benar-benar orang yang sangat baik. Tapi, di zaman kiamat yang krisis sumber daya ini, niatnya untuk mengobati dan menyelamatkan orang, pasti tak berdaya meski dia punya niat baik. Kalau aku pakai toko onlineku, menggunakan barang-barang dari toko online untuk membantunya. Niatnya untuk mengobati dan menyelamatkan orang, pasti tak berdaya meski dia punya niat baik. Kalau aku pakai toko onlineku, menggunakan barang-barang dari toko online untuk membantunya. Kakak, makan permennya. Manis tidak? Manis sekali. Syukurlah kalau kakak suka. Tentu saja kakak suka. Memang cuma si Aona yang paling perhatian sama kakak. Aduh, kakak, jangan terus-terusan godain dia dong. Kak, barusan aku hitung. Di dalam kotak ini, masih ada 100 lebih kaleng cacing tanah lo. Apa kita benar-benar akan memberikan semua ini untuk Dokter Su? Iya, kenapa? Kamu nggak rela? Ya, rela dong, tentu saja aku rela. Apa yang kakak lakukan sekarang, itu kebaikan besar untuk seluruh orang di blok ini loh. Dengan semua persediaan ini, mungkin kita semua bisa bertahan melewati masa kiamat ini, dan menyambut kehidupan yang baru. Tenang saja, kita pasti bisa melewatinya. Siapa ya di luar? Ah, ini aku, Dokter Su. Panjang umur, orangnya datang. Siapa ya di luar? Hei, ini aku, Dokter Su. Panjang umur, orangnya datang. Du Xiaoshui ada di mana? Nyari aku, ya. Dokter Su. Seingatku jadwal pemeriksaannya masih lusa, kan? Kok dokter sudah datang hari ini? Aku kesini mau membawakan persediaan untuk kalian. Roro, dasarnya kamu itu sudah kurang gizi. Ditambah lagi sekarang sedang terluka. Kalau tiap hari terus sama Du Xiaoshui, makan saja kadang ada kadang tidak. Mana bisa begitu? Makanan kaleng cacing tanah ini, simpan buat kamu sendiri. Jangan kasih sedikit pun ke dia. Biar dia minta ke Marongrong sana. Kalau mau makanan. Si brengsek Suan Sen ini, kesan buruknya di mata semua orang benar-benar sudah mendarah daging ya. Dokter Su, kok dokter batuk-batuk? Sekarang polusi di luar sana kan parah banget. Terus aku juga seharian mondar-mandir di luar. Wajar kan kalau sampai kena flu dan pilek.
Sekarang ini kan akhir zaman. Meskipun cuma flu dan pilek, itu bisa jadi sangat bahaya. Antibiotik sudah habis semua. Obat-obatan sekarang ini benar-benar sangat berharga. Sama sekali tidak bisa didapatkan. Du Xiaoshuai, kamu mau ngapain? Roro itu lagi terluka tahu. Kalau tiap hari dibiarkan kelaparan, nyawanya bisa melayang. Sini, serahkan kaleng itu. Du Xiaoshuai, kamu mau ngapain? Roro itu lagi terluka tahu. Kalau tiap hari dibiarkan kelaparan, nyawanya bisa melayang. Sini, serahkan kaleng itu. Du Xiaoshuai, lu masih manusia nggak sih? Dokter Su, mending dokter bawa aja deh. Kita nggak bakal makan itu. Udahlah Du Xiaoshuai, lu nggak nyadar ini zaman apa? Masih aja sok-sokan. Kalau nggak makan ini, mau makan apa lagi? Emangnya bisa tiap hari makan daging, telur, sama susu? Ini tuh zaman kiamat tahu. Yang bisa dimakan cuma cacing kalengan. Kebetulan banget, kita udah nyiapin banyak persediaan buat dokter. Persediaan? Tumben-tumbenan lu mau nyumbang persediaan. Astaga, banyak banget, Du Xiaoshuai. Lu dapet dari mana barang sebanyak ini? Kakak sebelumnya udah narik balik semua barang yang pernah dikasih ke si Ma Rongrong. Du Xiaoshuai, lu sebenarnya mau ngapain sih? Jangan-jangan karena nggak bisa dapetin Ma Rongrong, lu sekarang mulai modusin gue ya? Kakak sebelumnya udah narik balik semua barang yang pernah dikasih ke si Ma Rongrong. Du Xiaoshuai, lu sebenarnya mau ngapain sih? Jangan-jangan karena nggak bisa dapetin Ma Rongrong, lu sekarang mulai modusin gue ya? Asal lu tahu aja ya, gue tuh beda sama cewek kayak Ma Rongrong. Jangan harap lu bisa modusin gue. Aduh, lu ngomong apa sih? Barang-barang ini kalau lu mau, ya ambil aja. Kalau nggak mau, ya tinggalin aja buat gue. Udah dikasih gratis. Masa nggak mau? Du Xiaoshuai, awas ya kalau lu nyesel. Yang nyesel itu pecundang. Si Du Xiaoshuai ini, apa dia beneran udah berubah? Ya udah. Karena barang kalian udah kebanyakan sampai bisa disumbangin. Gue nggak bakal sungkan-sungkan lagi buat nerima. Lusa gue bakal datang tepat waktu buat meriksa kondisinya Roro. Tunggu dulu. Tuh kan, gue udah nebak. Urusannya nggak bakal segampang ini. Du Xiaoshuai, cepet banget lu nyeselnya. Lu sengaja mau ngerjain gue ya? Ibuprofen. Lu dapet ini dari mana? Dokter Su, ibuprofen itu apa sih? Ibuprofen itu obat penurun demam. Di zaman kiamat begini, obat ini tuh barang berharga selangit tahu. Lu beneran mau ngasih obat ini ke gue? Kau satu-satunya dokter yang tersisa di lingkungan kita. Bukannya sekarang kau lagi flu. Kau mau keliling dari rumah ke rumah buat nularin ke orang lain. Memang benar sih. Tapi apa kau tahu seberapa berharganya obat ini? Susah banget ternyata mau berbuat baik. Apalagi, pemilik asli tubuh ini dulunya bajingan yang dibenci semua orang. Kalau kau sampai mati, lingkungan kita bukan cuma kehilangan satu-satunya dokter, tapi kau juga bakal ninggalin penyakit menular. Kau sih enak tinggal mati aja. Kami yang repot harus pindah dari sini. Masih saja egois seperti biasanya. Tenang saja, kau mati pun aku nggak akan mati. Dah. Kenapa sih? Jadi orang baik di zaman sekarang susah banget. Wah. Syukurlah. Kasihan, sebagai perempuan, susah banget buat dia bertahan hidup di akhir zaman begini. Kak, Dokter Su itu. Biarpun sifatnya agak galak, tapi sebenarnya dia baik hati, loh. Lagian, badannya juga bagus banget. Di saat-saat akhir zaman begini, nambah satu orang berarti kita bisa dapat lebih banyak jatah persediaan. Sekaligus ada yang bantu jagain kita, kan? Jadi beginilah cara orang berpikir di akhir zaman, iya. Memang benar sih, kita butuh orang buat saling menjaga. Tapi kita tetap harus tanya pendapat Dokter Su dulu. Sip deh, nanti kalau dia datang lagi, aku yang bakal ngomong ke dia. Halah, nggak usah buru-buru, biarin mengalir apa adanya saja. Oh iya, waktunya udah pas nih. Kalian mau makan apa? Daging masak kecap, gimana? Boleh, boleh. Syukurlah, bisa bareng-bareng sama mereka. Hidup di akhir zaman ternyata nggak seburuk itu. Wah, harum banget.
Sumpah, wangi banget. Ini aroma daging. Aneh banget. Di lingkungan kita ini, selain Cujun, keluarga mana lagi yang sanggup makan daging coba? Punya mata nggak sih? Xiaona, Kak Hong. Dari mana keluargamu dapat persediaan sebanyak ini? Jawab, kakak yang ambil balik barang-barang ini dari tempatnya Ma Rongrong buat kami. Diambil balik. Bukannya dia itu bucinnya si Ma Rongrong. Biasanya, kan cuma dia yang ngemis-ngemis ngasih persediaan ke Ma Rongrong. Kerjaannya cuma ngasih. Masa sekarang berani minta balik? Bukan cuma itu. Kakak juga lagi masakin daging kecap di dapur buat kami. Daging kecap, Kak Wu. Kalau sudah nggak ada apa-apa lagi, aku pulang duluan ya. Tunggu sebentar. Ini masih ada setengah kaleng cacing. Kamu bawa saja ini buat ganjal perut. Nggak usah, Kak Wang. Aku nggak mau yang ini. Sekarang aku sudah nggak makan ginian. Jangan sungkan begitu dong. Si Du Xiaosui keparat itu. Pasti dia kasih semuanya ke si Ma Rongrong lagi kan? Kasihan banget sih kamu. Sampai kurus begini Kak Hong. Kakak sekarang sangat baik sama kami. Aku nggak suka kakak ngomongin dia kayak gitu. Xiaona, kamu itu masih kecil. Belum ngerti apa-apa. Menurutku, sebaiknya kamu diam-diam kabur saja pas si Du Xiaosui nggak ada. Xiaona, kamu masih kecil, belum ngerti apa-apa. Dengar kata kakak, sebaiknya kamu diam-diam kabur saja pas si Du Xiaosui nggak ada. Nggak mau. Kakak sangat baik sama kami. Aku nggak bakalan ninggalin kakak. Xiaona, makanya kakak bilang kamu itu terlalu polos. Jangan sampai kamu kayak Kak Roro dan Kak Mengyao ya. Nanti kalau kamu sudah besar, dia pasti bakal nyari segala cara buat nyiksa kamu. Xiaona. Makanannya sudah matang, ayo pulang kita makan. Wah, oke deh. Pegang dulu makanan kaleng ini ya. Jangan sampai ketahuan sama si Du Xiaosui lo. Nanti malah dikasih lagi ke si Ma Rongrong itu. Reputasiku sebagai pemilik tempat ini hancur banget ya. Niatnya berbuat baik. Malah dicurigai sama tetangga sendiri. Tapi kalau cuma mengandalkan omongan dokter Su saja, nggak akan cukup. Aku harus mengubah pandangan orang-orang di lingkungan ini tentangku. Hei, Du Xiaosui, tumben banget. Kamu ada di rumah, kok nggak pergi nyari si Ma Rongrong? Jangan-jangan karena kamu udah nggak punya barang buat dikasih ke dia ya. Makanya kamu diusir sama dia. Sini kalengnya, buatku saja. Kakak. Ini kan niat baiknya Kak Hong. Ngapain kamu? Ini tuh buat Xiaona, bukan buat kamu. Kak Hong, kami sangat menghargai niat baikmu. Tapi sekarang kami udah nggak makan makanan beginian. Kami mau makan daging kecap. Apa? Kamu masih mampu makan daging? Si Ma Rongrong, perempuan murahan itu. Aku udah putus hubungan total sama dia. Semua barang yang dulu kuborong buat nyenengin dia, udah kuambil balik semuanya. Aku nggak salah dengarkan. Seorang Du Xiaosui bisa-bisanya musuhan sama Ma Rongrong. Wah, ini sih matahari terbit dari barat nih. Ayo jalan, Xiaona. Kita pulang makan daging. Ya, Kak Hong. Dadah. Omong kosong, aku nggak percaya sedikit pun. Menurutku, kamu itu cuma cowok brengsek yang maruk. Dikasih hati minta jantung, dasar buaya. Nah, ayo cepat cicipi daging kecap yang sudah kakak rebus selama 2 jam ini. Dijamin langsung lumer di mulut. Wah, enak banget, Kak. Kakak belajar masak seenak ini dari mana sih? Cowok idaman kayak aku ini. Soal keahlian masak sih sudah pasti tidak perlu diragukan lagi. Siapa tuh? Oh iya, hari ini kan jadwalnya dokter Su periksa kesehatan Roro lagi. Aku sudah pasang tali merah di depan pintu. Harusnya dia sudah sampai. Nah, pas banget dong bisa makan bareng dokter Su. Aku kesini mau periksa ulang kondisinya Roro nih. Dokter Su. Dokter Su, maaf ya. Aku lapar banget, gula darahku agak ngedrop. Loh, ini. Sebenarnya ada apa ini? Kalian malah makan daging. Dokter Su, kamu datang di waktu yang pas. Kita baru saja mulai makan. Abis makan baru periksa Roro ya. Du Xiaosui, kamu udah nggak mikir besok apa? Ngomong apa sih kamu? Du Xiaosui, kamu tahu nggak, makanan semeja ini bisa ditukar dengan berapa kaleng cacing? Memangnya berapa? 1 gigitan daging ini cukup buat makan kaleng cacing selama sebulan penuh untuk 1 orang. Wah, emangnya daging semahal itu ya? Du Xiaosui, aku belum pernah lihat orang seboros kamu.
Nggak segitunya kali, cuma semur daging doang kok. Nggak selebay yang kamu bilang. Tapi hari ini aku cuma masak untuk 4 porsi. Kalau kamu mau makan, aku bisa bagi setengah punyaku buat kamu. Aku nggak mau makan. Du Xiaoshuai, kamu sadar nggak? Di saat kamu asyik makan daging begini, ada berapa banyak orang di luar sana yang lagi kelaparan? Dokter Su. Makan. Cepat kasih dia makanan. Aroma apa ini? Apa aku sudah di surga? Semur paha daging buatanku enak, kan? Ngapain sih, dasar cowok mesum? Dokter Su, Dokter Su. Cepat kasih dia makan. Bo, apa ini? Apa aku sudah di surga? Semur daging buatanku enak, kan? Ngapain kamu, dasar mesum? Hei, aku nggak ngapa-ngapain kamu. Ya, kamu tuh pingsan kelaparan. Du Xiaoshuai, sebenarnya apa sih maumu? Apanya yang apa mauku? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu, tahu? Terima kasih. Bukannya beberapa hari yang lalu, aku baru kasih kamu setumpuk persediaan. Baru lewat beberapa hari, kok kamu bisa kelaparan begini? Sudah kubagikan semuanya. Dibagikan. Sudah habis kubagikan dari kemarin-kemarin. Pengungsi yang kelaparan di kota kita ini benar-benar terlalu banyak. Sama sekali nggak cukup buat dibagi-bagi. Kamu nggak kepikiran buat nyisain beberapa kaleng untuk dirimu sendiri. Aku sudah nyisain. Tapi lalu ada sekelompok anak yatim piatu yang datang. Aku nggak bisa diam saja melihat mereka mati kelaparan. Terus, obat-obatannya gimana? Sama saja. Sama sekali nggak cukup buat dibagi-bagi. Kalau begitu, makan dulu saja. Du Xiaoshuai, kamu sebenarnya punya hati nggak sih? Kondisi di luar lagi kacau begitu, kamu masih kepikiran buat makan. Terus harus gimana? Apa aku harus ikut kelaparan bareng mereka? Baru masalahnya bisa selesai. Kita cuma bisa nolong orang lain kalau perut kita sendiri sudah kenyang. Tapi lalu ada sekelompok anak yatim piatu yang datang. Aku nggak bisa diam saja melihat mereka mati kelaparan. Terus, obat-obatannya gimana? Sama saja. Sama sekali nggak cukup buat dibagi-bagi. Kalau begitu, makan dulu saja. Du Xiaoshuai, kamu sebenarnya punya hati nggak sih? Kondisi di luar lagi kacau begitu, kamu masih kepikiran buat makan. Terus harus gimana? Apa aku harus ikut kelaparan bareng mereka? Itu bisa nyelesain masalah, kan? Kita harus makan sampai kenyang dulu, baru bisa nyelamatin semua orang. Ngapain bengong aja? Cepetan makan sana. Nanti keburu dihabisin sama Dokter Su. Loh, oke. Du Xiaoshuai, kamu beneran punya cara buat nyelamatin semua orang? Untuk sekarang sih belum ada, tapi nanti pasti ada, kok. Oke, aku percaya sama kamu. Roro, numpang pakai kamar mandinya, ya. Oh, ada di sebelah sana. Tunggu dulu, tunggu sebentar. Kalian ini sebenarnya lagi ngapain, sih? Du Xiaoshuai, aku ngerti, kok. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Karena kamu bilang punya cara buat nyelamatin kita semua. Aku rela nyerahin diriku buat kamu. Kaulah bunga di hatiku. Aku mencintaimu, sayang. Datanglah padaku. Dokter Su, mari kuantar ke kamar mandi. Makasih ya, Meng Yao. Tunggu dulu. Kalian ini sebenarnya mau ngapain, sih? Kak. Dia itu udah siap, loh. Jangan ditolak lagi, dong. Di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Karena kamu bilang, punya cara buat nyelamatin kita semua. Aku rela nyerahin diriku buat kamu. Dokter Su, mari kuantar ke kamar mandi. Makasih ya, Meng Yao. Tunggu dulu. Kalian ini sebenarnya mau ngapain, sih? Kak, dia itu udah siap, loh. Jangan ditolak lagi, dong. Hei,
berhenti di situ. Du Xiaoshuai, maksudmu apa sih? Kalau kamu emang gak mau tidur sama aku, terus ngapain kamu baik banget sama aku? Kamu ngasih aku persediaan lagi, terus ngajakin aku makan lagi. Sebenarnya apa sih maumu? Dokter Su, kamu itu dokter yang baik. Di masa kiamat ini, semua orang panik menyelamatkan diri. Tapi kamu malah selalu memikirkan semua orang. Di hatiku, aku murni cuma hormat sama kamu. Nggak ada perasaan apa-apa. Gawat, jangan-jangan malah aku yang baper kali ini. Du Xiaoshuai, kamu tenang aja. Aku udah bilang ke warga kota. Kalau persediaan itu hasil sumbanganmu, seenggaknya ini bisa sedikit ngubah citramu yang kelihatan kayak bucin di mata mereka. Kalau gitu, makasih banyak ya. Tapi soal apa yang terjadi di ruangan ini hari ini, kamu nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Kalau bocor, awas aja kamu. Yes. Akhirnya berhasil bikin dia pergi juga. Kebanyakan drama banget sih. Gila, kakak karismatik banget sih. Sekarang, Dokter Su pasti udah nganggep kakak sebagai pria idamannya deh. Kan aku udah pernah bilang, jatuh bangunnya dunia ini adalah tanggung jawab kita semua. Hahaha. Aku pasti bakal bikin kamu bayar mahal untuk ini. Hari ini pilih apa ya enaknya? Kak. Kan aku udah bilang, nggak boleh masuk ke dapur tanpa izin. Kak, aku bener-bener terpaksa. Kali ini tempat kita kemasukan maling. Apa katamu? Hari ini pilih apa ya enaknya? Kak. Kan aku udah bilang, nggak boleh masuk ke dapur tanpa izin. Kak, aku bener-bener terpaksa. Lingkungan kita kemasukan maling. Apa katamu? Tunggu, persediaanku kan semuanya ada di toko online. Buat apa aku takut maling? Terus, sekarang keadaannya gimana? Semua persediaan makanan Mbak Hong di sebelah abis dicuri. Hah, ayo cepat. Kita harus cepat lihat keadaannya. Dosa apa aku ini, ya Tuhan? Kenapa tega sekali mencuri, merampas persediaan milik seorang janda sepertiku? Dasar maling keparat, awas saja kalau sampai aku tangkap, biar kita mati bareng sekalian. Kak, Mbak Hong dulu sering banget bantu aku. Gimana kalau kita bantu dia, Kak? Mbak, sudah jangan nangis lagi. Kebetulan aku ada daging kaleng. Mbak, ambil saja ini. Daging kaleng ini berharga banget. Aku nggak bisa menerimanya. Nggak apa-apa, ada Zhouhu di sini. Yang paling penting buat kita sekarang adalah mencari cara untuk terus bertahan hidup di tengah kiamat ini. Anggap saja daging kaleng ini aku pinjamkan ke Mbak. Cuma ada satu kaleng daging. Ini nggak akan bertahan lama. Terus, aku harus gimana buat bertahan hidup? Mbak Hong, tenang dulu. Kak, di rumah kita masih ada beberapa ubi. Gimana kalau kita sekalian kasih ke Mbak Hong? Nggak bisa, kalau kita langsung kasih persediaan terlalu banyak. Nanti malingnya malah balik lagi ke sini. Tapi, padahal, baru saja persediaan dibagikan. Cuma ada satu kaleng daging. Ini nggak akan bertahan lama. Terus, aku harus gimana buat bertahan hidup? Mbak Hong. Mbak Hong. Kak, di rumah kita masih ada beberapa ubi. Gimana kalau kita sekalian kasih ke Mbak Hong saja? Nggak bisa. Kalau kita langsung kasih persediaan terlalu banyak, nanti malingnya malah balik lagi ke sini. Terus kita harus gimana dong, Kak? Bawa dia pulang ke rumah dulu. Baik. Kak Hong. Aku ada di mana ini? Kak Hong, kamu jangan khawatir, kamu sekarang ada di rumah kami kok. Terus, si Du Xiaoshuai di mana? Kalau dia tahu kalian sembarangan bawa aku ke sini, dia bakal mukulin kalian nggak? Nggak akan kok, Kak Hong. Kakak sendiri kok yang nyuruh aku bawa kamu ke sini. Udah, kamu mau ngapain? Jangan mendekat. Lapar, kan? Makanlah sedikit. Nasi putih, ada dagingnya juga.
Du Xiao Shuai, kalian ternyata beneran gak makan makanan kaleng cacing tanah lagi ya? Kan udah aku bilang dari dulu, kamu aja yang gak mau percaya. Sekarang percaya, kan? Aku sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Aku gak sanggup bayar semangkuk nasi ini. Siapa juga yang nyuruh kamu bayar? Kalau gak mau dimakan, buat aku aja nih. Aku makan, aku makan. Nasi putih ada dagingnya juga. Du Xiao Shuai, di rumah ini ternyata beneran gak makan makanan kaleng cacing tanah lagi ya? Kan udah aku bilang dari dulu, kamu aja yang gak percaya. Sekarang percaya, kan? Aku sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Aku gak sanggup bayar semangkuk nasi ini. Siapa juga yang nyuruh kamu bayar? Kalau gak mau dimakan, buat aku aja nih. Aku makan, aku makan. Makan pelan-pelan aja, nggak ada yang bakal rebut kok. Du Xiao Shuai, kamu kayaknya beneran udah beda dari yang dulu. Iya dong, kakak sekarang baik banget sama kami. Keluarga kami sekarang nih ya, udah sama sekali nggak nyentuh makanan kaleng cacing tanah sedikit pun. Meskipun kamu rela ngorbanin diri kamu sendiri, Du Xiao Shuai juga pasti nggak bakal mau nerima kamu. Persediaan udah habis nih. Terus, sekarang apa rencanamu selanjutnya? Aku nggak tahu. Kalau begitu, kebetulan keluargaku lagi butuh orang buat bantu-bantu. Kalau kamu mau kerja di rumahku, aku bisa kasih kamu makanan yang enak-enak, beneran. Kalau aku tinggal di sini buat bantu-bantu, apa aku bisa makan nasi putih setiap hari? Bukan cuma nasi putih, ada mie juga, loh, wah. Gimana, kamu mau tinggal di sini? Mau, aku mau banget. Kalau gitu, aku tinggal di sini jadi pembantumu ya. Aku bakal ambilin kamu minum, pijitin bahu sama kakimu juga. Nggak perlu sampai sebegitunya. Kamu cuma perlu cukup bantu Roro beresin pekerjaan rumah aja. Itu udah cukup kok. Aku ngerti. Baguslah kalau kamu ngerti. Du Xiao Shuai. Astaga. Zhou Hong, kok kamu ada di sini? Kudengar rumahmu kemalingan. Ya, kamu nggak apa-apa, kan? Ya pastilah aku kenapa-napa. Barang-barang di rumahku ludes diambil maling. Ya ampun, terus sekarang kamu gimana dong? Tapi untungnya, aku punya tetangga yang baik. Xiao Shuai udah setuju buat nampung aku di sini. Syukurlah kalau gitu. Seenggaknya, ikut Du Xiao Shuai, sekarang kamu masih bisa makan dengan layak. Dokter Su. Seingatku jadwal kontrolnya kan baru lusa. Kok hari ini udah datang aja? Astaga. Ampun deh ingatanku ini. Hal yang paling penting malah kelupaanku sampain. Du Xiao Shuai, coba tebak aku barusan lihat siapa? Siapa emangnya? Ma Rongrong. Mana mungkin? Bukannya dia udah diserahin ke bos besar sama orang-orang geng itu? Dia berhasil kabur dari tempatnya bos besar. Dia berhasil kabur. Kudengar, siapapun yang masuk ke markas tuan besar, nggak akan bisa keluar hidup-hidup. Sebenarnya, gimana caranya dia bisa kabur? Aku juga nggak tahu. Tapi, aku sempat melihatnya di kamp pengungsian. Waktu itu kondisinya parah banget. Kalau Ma Rongrong benar-benar masih hidup, dan berhasil lolos dari cengkeraman tuan besar, apa dia bakal balik lagi buat balas dendam ke kita? Kalau musuh datang, kita lawan. Kalau ada rintangan, kita hadapi. Nggak usah takut. Masalah yang kayak kemarin saja, bisa diselesaikan sama kakak. Kali ini, biarpun Ma Rongrong datang lagi, kakak pasti bisa mengatasinya. Kudengar, siapapun yang masuk ke markas tuan besar itu nggak akan bisa keluar hidup-hidup. Sebenarnya gimana caranya dia bisa kabur? Aku juga nggak tahu. Tapi, aku sempat melihatnya di kamp pengungsian. Waktu itu kondisinya parah banget. Kalau Ma Rongrong benar-benar masih hidup, dan berhasil lolos dari cengkeraman tuan besar, apa dia bakal balik lagi buat balas dendam ke kita? Kalau musuh datang, kita lawan. Kalau ada rintangan, kita hadapi. Nggak usah takut. Masalah yang kayak kemarin saja, bisa diselesaikan sama kakak. Kali ini, biarpun Ma Rongrong datang lagi, kakak pasti bisa mengatasinya. Sini, kakak kasih permen buat kalian. Terima kasih, kak. Sama-sama, semuanya kebagian, kok. Sini, terima kasih, kak. Terima kasih, kak. Sini. Dan ini buatmu, nggak usah nolak. Semuanya kebagian, kok. Jangan ada yang bilang kakak pilih kasih. Ya, kak, aku punya satu pertanyaan. Kakak mau nggak jawab pertanyaanku? Pertanyaan apa? Aku mau nanya sesuatu. Bisa tolong kasih tahu aku jawabannya nggak? Pertanyaan apa? Semenjak kamu sadar,
pengeluaran kita jadi makin besar. Meskipun pakai persediaan yang dikumpulin dari Ma Rongrong, itu masih jauh dari kata cukup. Bisa kasih tahu aku nggak? Sebenarnya ini ada apa sih? Iya nih, kakak, jangan-jangan kakak nemuin harta karun, terus sengaja nggak mau kasih tahu kita. Ya, biarpun selama ini aku selalu bisa ngeles, tapi soal aku punya toko online nggak bisa disembunyiin seumur hidup kan? Lebih baik aku kasih tahu yang sebenarnya aja ke mereka. Ya sudah, aku bakal kasih tahu kalian. Sebenarnya aku punya toko online. Toko online, Kak, toko online itu apa sih? Kalian nggak tahu toko online itu apa? Ya, toko online itu, toko online. Toko online itu ibaratnya sebuah toko yang sangat besar. Di dalamnya ada semuanya, makanan, mainan, barang kebutuhan, sampai pakaian, semuanya ada. Pokoknya super lengkap. Masa iya sih kalian nggak tahu toko online itu apa? Toko online, Kak, toko online itu apa sih? Kalian nggak tahu toko online itu apa? Ya, toko online itu, toko online. Toko online itu ibaratnya sebuah toko yang sangat besar. Di dalamnya ada semuanya, makanan, mainan, barang kebutuhan, sampai pakaian, semuanya ada. Pokoknya super lengkap. Masa iya sih kalian nggak tahu toko online itu apa? Oh, aku tahu. Di area kita juga ada satu toko, tapi udah lama banget terbengkalai. Di dalamnya, selain rak-rak jualan yang kosong melompong, nggak ada apa-apa lagi tuh. Nah, itu kamu benar, tapi toko milikku ini adanya di internet. Masa sih? Terus, toko online yang kakak bilang itu ada di mana? Tentu saja benar, kalau enggak, mana mungkin aku bisa kasih kalian barang sebanyak ini? Aku bener-bener susah ngejelasinnya ke kalian. Aduh. Ini tuh bener-bener susah dijelasin ke kalian. Pokoknya, cuma aku sendiri yang bisa masuk ke sana. Terus aku bisa ngambil apa aja dari dalam situ. Beneran deh, kalian harus percaya sama aku. Du Xiao Shuai, biarpun akhir-akhir ini kamu emang banyak berubah, tapi kebiasaanmu yang suka ngibul itu, bener-bener nggak berubah sama sekali. Ya udahlah, kalau mereka emang nggak mau percaya, dipaksa ngejelasin juga percuma. Semua persediaan di sepanjang jalan ini tuh udah ludes dijarah. Kalau emang beneran ada tempat kayak yang kamu bilang itu, nggak mungkin nggak ada yang tahu, kan? Ya ampun. Kan udah aku bilang, tempat itu cuma aku sendiri yang bisa masuk. Orang lain ya jelas nggak bakal tahu lah. Gini aja deh. Kalian masing-masing sebutin satu barang yang kalian pengen. Aku jamin bakal aku ambilin semuanya buat kalian. Kakak, kalau kakak emang nggak mau ngasih tahu kita nggak bakal nanya-nanya lagi deh mulai sekarang. Aduh, kenapa sih kalian nggak percaya? Kalian tuh nggak tahu, butuh tekad segede apa buat ngasih tahu rahasia ini ke kalian. Iya, kita percaya kok. Kakak, kita percaya sama kakak. Jangan kebawa emosi dong. Nggak bisa. Sekarang aku harus ngeluarin satu barang buat buktiin ke kalian. Cepat, kalian sebutin kalian mau apa. Apa kalau aku ngeluarin barang dari situ? Kalian baru bakal percaya sama aku. Kakak, kalau kakak emang nggak mau ngasih tahu kita nggak bakal nanya-nanya lagi deh mulai sekarang. Aduh. Kenapa sih kalian gak percaya? Kalian tuh gak tahu, butuh tekad segede apa buat ngasih tahu rahasia ini ke kalian. Iya, kita percaya kok. Kakak, kita percaya sama kakak. Jangan kebawa emosi dong. Gak bisa. Sekarang, aku harus ngeluarin sesuatu buat ngebuktiinnya. Ayo cepat bilang, kalian mau apa? Kalau aku bisa ngeluarin barang dari dalam sini, kalian bakal percaya padaku, kan? Dokter Su, dokter mau obat apa? Biar aku ambilin buat dokter sekarang juga, ya. Nih. Pil Xiao Yao. Pil Xiao Yao. Ini pil Xiao Yao, sekarang kalian percaya, kan? Emangnya pil Xiao Yao buat apa? Tapi mumpung kamu nawarin, aku sebenarnya lagi butuh alat tensi darah. Alat tensi darah? Iya, kakek Zhang kan darah tinggi. Bakal ngebantu banget kalau bisa dapetin alat tensi darah buat dia. Aduh. Ini kan toko online, bukannya rumah sakit. Mana ada alat tensi darah di sini? Yunru. Kamu mau apa? Bilang aja, aku janji bakal ambilin buat kamu, Kak. Asal ada kakak, itu udah cukup buatku. Aku nggak mau apa-apa lagi. Meham. Kak, asal ada kakak, itu udah cukup buatku. Aku nggak butuh yang lainnya. Meham, aduh, gimana nih, Meng Yao? Kamu mau apa? Kasih tahu aku, dong. Paling bagus sih, barang kebutuhan sehari-hari. Atau camilan, gitu. Aku setuju sama Kak Yunru.
Cuma berharap, keluarga kita bisa terus sama-sama selamanya. Kalian ini nggak bisa apa minta barang yang beneran bisa aku kasih. Kakak buatku ada kamu aja udah cukup. Aku nggak mau apa-apa lagi. Aduh gimana nih, Meng Yao, kamu pengen apa? Kasih tahu aku, paling bagus sih, barang kebutuhan sehari-hari, atau camilan, gitu. Aku setuju sama Kak Yunru. Cuma berharap, keluarga kita bisa terus sama-sama selamanya. Kalian ini nggak bisa apa minta barang yang beneran bisa aku kasih. Kakak, kamu udah ngasih kita banyak banget makanan dan minuman enak. Kita udah ngerasa cukup banget kok. Kalau kamu emang nggak mau ngasih tahu kita, dari mana asal semua barang ini? Mulai sekarang, kita nggak bakal nanya lagi. Aduh, nggak bisa. Aku harus keluarin sesuatu sekarang juga. Buat ngebuktiin kalau toko onlineku itu beneran ada. Ah, bener juga. Zhou Hong, kalau Zhou Hong jadi tinggal di rumah kita, tempat tidurnya pasti nggak bakal cukup. Kalau aku ambil dari bagian kebutuhan sehari-hari di toko onlineku, terus ngeluarin satu kasur, itu kan jauh lebih mending daripada tidur di lantai, kan? Kalian tunggu di sini. Bentar lagi aku buktiin kalau omonganku ini bener. Apa dia terus-terusan kayak gini semenjak hampir mati waktu itu? Nggak selalu begini, kok. Gimana kalau nanti aku cari waktu buat periksain otaknya? Gawat, gawat. Aduh, aku baru ingat, di toko onlineku kan nggak jualan kasur. Halo, host. Selamat datang kembali. Mengingat kinerja Anda yang sangat baik dalam bertahan hidup di akhir zaman ini, dan telah mendapatkan kepercayaan yang cukup dari para penghuni blog, sistem akan mengisi ulang pasokan toko online Anda dalam 1 jam ke depan. Harap bersiap-siap. Isi ulang pasokan. Sistemku ini ternyata punya fitur sekeren ini. Ini adalah fitur dasar bawaan sistem, membantumu menyelesaikan masalah di masa kiamat, yaitu ancaman kehabisan persediaan jika hanya berdiam diri. Kakak sebenarnya kenapa sih? Jangan-jangan beneran ada yang salah sama otaknya? Iya. Wah, berarti kalau aku terus dapat kepercayaan dari para warga, stok barang di toko onlineku bisa terisi ulang terus, dong. Terisi ulang. Gila. Sistemku ini ternyata punya fitur segokil ini. Ini adalah fitur dasar bawaan sistem, membantumu menyelesaikan masalah di masa kiamat. Masalah mendasar kalau cuma terus-terusan menguras persediaan. Aku ini kenapa sih sebenarnya? Jangan-jangan otakku beneran ada yang bermasalah. Berarti asalkan aku terus mendapatkan kepercayaan dari warga, stok barang di toko onlineku bakal terus terisi, dong. Bukan hanya itu, seiring dengan meningkatnya reputasi Anda, area baru di toko online akan semakin banyak yang terbuka untuk Anda. Ini untuk membantu Anda bertahan hidup di masa apokalips ini. Serius. Wah, mantap banget. Sistem, aku mau pesan 1 kasur. Pesanan diterima. Kasur akan segera dikirimkan. Baguslah. Aku baru aja selesai mengupgrade seluruh kamar tidur. Nanti pas kalian masuk ke dalam, kalian bisa lihat sendiri. Kakak abis apain kamar tidurnya, sih? Kalian lihat aja sendiri ke dalam. Oh, iya, tadi pas aku lagi ngecek toko online, aku lihat ada area baru yang terbuka. Area peralatan rumah tangga. Oh iya, satu lagi nanti setelah kalian masuk ke kamar. Jangan ada yang keluar tanpa izinku, ya. Ingat, tanpa izinku, nggak boleh ada yang keluar. Kalian dengar? Kan, pesan dari Marongrong udah kusampaikan. Ya, aku beneran gak ada waktu lagi buat ngeladenin tingkah kalian. Aku pamit dulu. 2 hari lagi aku bakal bawa alat buat meriksa otaknya. Terus omongannya dia masih perlu kita dengerin. Nggak, Kak Zhou, kakak kan baru datang. Wajar kalau kakak belum tahu. Kalau di rumah, perintah dari kakak itu, sama sekali nggak boleh kita bantah. Ya udah, ayo kita lihat ke dalam. Ayo, oke. Aku pasti bisa membuat kalian hidup enak. Sampai-sampai sang pemimpin pun bakal iri sama kehidupan kita. Di sini taruh laptop aja kali, ya. Biar bisa sambil nonton pas lagi makan. Terus, buat meja tamu ini. Aku pasti bisa membuat kalian hidup enak. Sampai-sampai sang pemimpin pun bakal iri sama kehidupan kita. Di sini taruh laptop aja kali, ya. Jadi bisa sambil nonton pas lagi makan. Di meja kecil ini, ditaruh tablet. Terus taruh HP juga. Biar kalau lagi bosan, bisa sambil main game atau apalah. Emangnya mereka bisa main game? Ah, nggak apa-apa. Nanti kan tinggal diajarin aja. Bisa hidup enak begini. Dewa saja pasti iri lihatnya. Wah. Ini beneran kamar kita. Beda banget sama yang dulu. Emang dulu kamarnya kayak gimana?
Dulu kakak nggak pernah peduli sama kita. Di kamar cuma ada tikar butut. Sekarang jadi jauh lebih nyaman. Jangan-jangan yang diomongin kakak itu bener. Dia beneran punya toko online yang bisa ngeluarin apa aja. Omongan kakak pasti bener. Coba lihat deh. Kita kan cuma lihat kakak masuk ke kamar ini. Terus kamarnya langsung berubah jadi begini. Kakak nggak bohong. Dia pasti beneran punya toko online. Terus ini gimana ceritanya? Kalau Du Xiaoshuai ngomong jujur, kok kalian dulunya bisa hidup melarat banget, sampai mau makan aja susah. Omongan kakak pasti benar. Coba lihat deh, kita kan cuma lihat kakak masuk ke kamar ini, terus kamarnya langsung berubah jadi begini. Kakak nggak bohong, dia pasti beneran punya toko online itu. Terus ini gimana ceritanya? Kalau Du Xiaoshuai ngomong jujur, kok kalian dulunya bisa hidup melarat banget, sampai mau makan aja susah. Semenjak kejadian waktu itu, pas kakak hampir bunuh diri gara-gara Ma Rongrong, tingkahnya langsung jadi aneh banget. Iya, bener. Tapi ya sejak saat itu juga, kakak mulai bisa munculin berbagai macam makanan enak. Kak Mengyao, maksud kakak. Kakak baru mulai punya toko online sejak saat itu. Cuma itu satu-satunya kemungkinan. Kalau begitu kakak yang sekarang masih kakak kita yang dulu nggak, iya. Kalaupun bukan, terus kenapa? Kakak yang dulu sama kakak yang sekarang. Kalian lebih suka yang mana? Ya nggak perlu ditanya lagi dong. Jelas kakak yang sekarang. Lah, kakak yang dulu memang sih. Kalau ikut dia kita nggak bakalan mati kelaparan. Tapi hidup kita kan kayak yang hari ini makan, besok belum tentu. Beda banget sama kakak yang sekarang. Dia nggak cuma masakin kita setiap hari, tapi juga selalu punya banyak cara buat bikin kita bahagia. Kakak yang sekarang tuh benar-benar luar biasa. Bener banget. Kakak yang dulu cuma jadiin kita alat. Tapi pas bareng kakak yang sekarang, aku jadi merasa lebih dihargai. Kakak yang dulu kan cuma bisa cari muka ke Ma Rongrong. Kalau kakak yang sekarang, bukan cuma bantuin kita balas dendam atas rasa sakit hati bertahun-tahun ini. Tapi dia juga tulus mau bantu orang lain. Nah, itu dia intinya. Kalau kata aku sih, Du Xiaoshuai ya tetap Du Xiaoshuai. Mau yang dulu kek, yang sekarang kek, emangnya bukan kalian. Benar. Kakak ya tetap kakak kita. Dengerin aku, ya, nggak usah mikir yang macam-macam. Du Xiaoshuai itu udah berubah dari cowok brengsek jadi cowok baik-baik. Bukannya itu udah cukup. Emang cuma Kak Hong yang pemikirannya paling terbuka. Namanya juga hidup. Kadang emang lebih enak kalau kita pura-pura nggak tahu aja. Mau dia punya toko online kek, nggak kek. Selama semua barang yang dikeluarin Du Xiaoshuai itu buat kalian. Bukannya itu udah cukup. Makasih, ya, Kak Hong, sekarang kita ngerti. Aku kasih tahu, ya, kalian jangan mikir kejauhan lagi. Du Xiaoshuai kan udah berubah dari cowok brengsek jadi cowok baik-baik. Bukannya itu udah cukup. Kak Hong emang yang paling paham soal kehidupan. Kalau mau jalani hidup itu ya, kadang kita mending pura-pura nggak tahu aja. Masa bodoh lah soal toko online atau apalah itu. Asalkan Du Xiaoshuai mau kasih barang-barang yang dia munculin itu buat kalian pakai. Kan itu udah cukup, ya kan? Makasih ya, Kak Hong, kami ngerti sekarang. Terus gimana kalau kakak bahas lagi soal toko online itu ke kita? Kita harus gimana dong? Kakak kan udah ngomong kayak gitu, tapi kita tetep nggak percaya sama dia. Kakak nggak bakal marah sama kita gara-gara ini, kan? Tenang aja, nggak bakal kok. Kak Hong. Kakak juga punya pengalaman ya soal ginian. Kalian ini masih terlalu muda. Ada beberapa hal yang nggak perlu dicari tahu sampai ke akar-akarnya. Kalau dia nggak bahas, kalian anggap aja nggak pernah tahu soal ini sama sekali. Beres, kan? Terus kalau sebentar lagi kita keluar, dan dia nanyain itu lagi ke kita, gimana dong? Ya udah, iyain aja omongan dia. Namanya juga cowok, gampang banget dibujuknya. Aku udah siapin semuanya nih, kalian keluarlah. Oke deh, ayo kita lihat. Si Du Xiaoshuai pasti bawa barang-barang dari toko online itu ke ruang tamu, kan? Du Xiaoshuai kau pasti nggak pernah kepikiran, kalau aku, Ma Rongrong, bisa kabur hidup-hidup dari kediaman Tuan Besar, kan? Sini, pelan-pelan, 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 hati-hati, hati-hati, oke. Taruh sini aja. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Kakak,
Sebenarnya kakak nyiapin apa sih buat kita? Kok sampai dibikin misterius begini? Sekarang kalian sudah boleh menurunkan tangan kalian. Wah, gimana? Dengan adanya barang-barang ini, mulai sekarang, kita nggak bakalan bosan lagi kalau lagi di rumah. Pastinya dong. Komputer, dan komputernya bisa nyala. Ajaib banget, kakak. Ini apa, Kak? Ini namanya tablet. Kamu nggak tahu? Ya, nggak tahu. Nggak apa-apa, sini kakak ajarin. Yang ini namanya tablet. Bisa buat download berbagai macam game. Biasanya kalau kita lagi nggak bisa keluar rumah, kita nggak bakalan bosan lagi deh. Siapa lagi sih yang datang? Kakak. Du Xiaoshuai, kau tak menyangka aku bisa lolos hidup-hidup dari Tuan Besar, kan? Aku akan membalas dendam. Aku harus membalas dendam. Hari ini, aku bakal habisi nyawamu. Marongrong, apa yang mau kau lakukan? Jangan ada yang mendekat. Kalau kalian berani maju selangkah lagi, langsung kutikam lehernya. Marongrong, tenang dulu. Masalahnya nggak perlu sampai begini. Letakkan dulu pisaumu. Nggak ada lagi yang perlu kubicarakan dengannya. Dulu aku sudah memohon-mohon sampai merendahkan diriku padanya. Apa dia pernah memberiku kesempatan? Marongrong, jelas-jelas kau yang menculikku duluan. Sekarang kau malah berbalik menyalahkan kakakku. Kau ini sebenarnya punya akal sehat nggak sih? Akal sehat dong, hahaha. Kenapa kau nggak coba bicara soal akal sehat dengan Tuan Besar? Coba lihat, apa dia mau peduli dengan omonganmu? Xiaoshuai, hari ini kau harus mati di sini. Biar dendam di hatiku ini terbalas. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Silakan sampaikan kata-kata terakhirmu. Sebenarnya ada yang mau gue omongin sama lo. Kenapa? Mau mohon ampun? Ya, haha, gue kasih tahu aja ya, udah telat. Bukan mau mohon ampun. Mending lo coba angkat kepala lo dulu, deh. Lihat rumah gue sekarang udah jadi kayak gimana. Du Xiaoshuai, lo pikir gue bakal percaya lagi sama omongan lo? Gue tegasin, ya, gue nggak akan percaya sama lo. Walau cuma sepatah kata pun. Mending lo coba angkat kepala lo dulu, deh. Lihat rumah gue sekarang udah jadi kayak gimana. Ini rumah lo. Iya, dong. Gimana? Kalau dibandingin sama rumah Tuan Besar gimana? Rumah Tuan Besar itu tempat paling mewah yang pernah gue lihat, tapi komputer tablet. Gimana bisa barang-barang ini ada di rumah lo? Ini semua kejutan yang disiapin sama kakak buat kami. HMPH. Bercanda lo? Ya. Sekarang ini, kan lagi masa kiamat. Semua orang aja udah mau mati kelaparan. Gimana ceritanya barang-barang ginian masih bisa ada? Kayaknya lo salah paham. Deh, gue nggak pernah bilang tuh, kalau gue susah hidup. Hih. Du Xiaoshuai, lo pikir gue nggak tahu sifat lo kayak gimana? Hah, bener-bener. Ya, demi sok pamer nyawa aja sampai nggak dipeduliin. Oke, anggap aja mereka ini orang-orang gue, yang cuma sekongkol buat dukung omongan gue. Tapi kalau lo masih nggak percaya, coba lo tanya aja sama Zhou Ho. Apa seorang Du Xiaoshuai ini pernah kekurangan makanan? Nggak pernah. Di rumah Du Xiaoshuai itu, sehari makan 3 kali. Dan tiap makan, selalu ada daging. Selain Tuan Besar, gue beneran nggak pernah dengar ada yang bisa hidup senikmat ini. Kayaknya dia juga masih kelaparan. Ya, lapar, kan? Gue dengar perut lo bunyi. Tuh, Xiaona. Kakak tadi ada bikin sup ayam penambah stamina di dapur buat Yunro. Tolong kamu ambilin satu mangkuk. Ya, oh, iya, satu lagi. Tambahin telur mata sapi di sup ayamnya. Telur mata sapi. Sup ayam pakai telur mata sapi. Du Xiaoshuai, lo lagi ngelindur, ya. Kok bisa sih barang-barang ini ada di rumahmu? Kakak dia itu sudah mau menghabisimu loh, tapi kakak malah mau memberinya sup ayam. Cepat ambilkan untukku sekarang. Du Xiaoshuai. Kalau sampai tidak ada sup ayam, aku bakal langsung menghabisimu. Jangan bergerak, biar aku yang ambilkan. Du Xiaoshuai, ini kesempatan terakhirmu. Kalau sampai sup ayamnya tidak ada, aku tetap akan menghabisimu. Tenang saja, aku tidak mungkin hanya karena semangkuk sup ayam mempertaruhkan nyawaku sendiri,
kan? Jangan banyak omong. Coba kulihat. Benar-benar tidak ada apa-apa. Hah? Sup ayam telur mata sapi sup ayam. Ternyata benar-benar ada sup ayam. Kakak tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa kok. Sudah kuduga, kakak pasti punya cara untuk menghadapi Ma Rongrong. Bagaimana? Seumur hidupmu, kau belum pernah merasakan sup ayam seenak ini, kan? MMM. Bagaimana rasanya? Seumur hidup, belum pernah kan mencicipi sup ayam selezat ini. Du Xiaoshuai, sebenarnya kau ini punya rahasia apa lagi? Lagi pula kalau aku beritahu, kau juga tidak akan percaya. Aku juga malas menjelaskannya. Aku cuma mau memberitahumu. Aku pasti bisa bertahan hidup di dunia yang hancur ini. Du Xiaoshuai, demi semangkuk sup ayam ini. Aku akan memaafkanmu. Bukannya dulu kau selalu mengejar-ngejarku. Sekarang aku mau kok bersama denganmu. Kalau aku tidak salah ingat, orang yang tadi koar-koar mau menghabisiku itu kan kau sendiri. Di masa kiamat ini persediaan adalah segalanya. Aku paham betul prinsip itu. Asalkan kau mau membiarkanku tinggal di sini. Kau itu cuma perempuan yang sejak kecil kabur dari tempat itu. Mana mungkin kakak mau bersama dengan perempuan macam dirimu? Kamu cuma perempuan pelarian. Mana mungkin kakak mau sama perempuan modelan kayak kamu? Aku lagi ngomong sama Du Xiaoshuai. Apa urusannya sama kamu? Menurutku, omongan Rongrong ada benarnya. Sekarang jatah sup ayamnya udah habis. Ma Rongrong, pergi sana. Profesor Lu, kamu serius? Barusan kamu tuh hampir bunuh aku loh. Menurutmu kita masih punya peluang buat negosiasi? Du Xiaosun, aku mohon sama kamu. Aku mohon. Aku bener-bener udah nggak punya apa-apa lagi. Kalau kamu nggak mau nampung aku terpaksa harus rebutan sampah makanan sama para pengungsi di luar sana. Sebenarnya, sebelum kamu datang, di rumah ini memang butuh orang buat bersih-bersih. Tapi aku udah telanjur janji sama Bos Hong. Sekarang dia yang urus kerjaan kasarnya. Sebenarnya, sebelum kamu datang, di rumah ini memang butuh orang buat bersih-bersih. Tapi aku udah telanjur janji sama Bos Hong. Sekarang dia yang urus kerjaan kasarnya. Du Xiaoshuai, kamu jangan sampai bodoh. Ya, Ma Rongrong itu cuma benalu yang gak tahu diuntung. Dulu kamu ngemis-ngemis cinta sama dia sekian lama. Kamu pasti yang paling tahu sifat aslinya. Dasar janda, tiap hari numpang di rumah laki-laki lain. Gak tahu malu. Ngomong apa kamu barusan? Emangnya kenapa kalau janda? Biar janda, masih jauh lebih mending daripada kamu yang gak laku. Du Xiaoshuai, aku mohon sama kamu. Aku bisa kerjain apa aja. Aku jamin aku berkali-kali lipat lebih berguna daripada perempuan ini. Pergi. Berisik banget sih, bikin kepalaku pusing aja. Kak Hong, aku setuju buat bantu kakak, karena waktu aku sering bikin ulah bodoh, kakak yang selalu bantuin aku. Makanya, apapun yang terjadi, aku akan membantumu bertahan di masa kiamat ini. Dan soal Tu Xiaoshuai, aku mohon padamu, tolonglah. Ku mohon terimalah aku rela melakukan apa saja. Kau itu biang kerok dari semua ini. Tapi kalau kau mau tetap tinggal, ya boleh saja. Asalkan kau sudi jadi babu paling rendahan di rumah kami. Siapapun berhak menyuruh-nyuruhmu. Kalau kau setuju, aku akan menampungmu. Du Xiaoshuai, kau jangan keterlaluan ya. Keterlaluan. Ya sudah kalau kau tidak setuju,